Nih, kita buka ya. Dalam Markus 3 nomor 27. Pantas rupanya banyak kali begal di Indonesia ya. Banyak perompak di Indonesia ini. Rupanya ini yang dibaca-bacainya kan. Coba buka dulu. Ini baca Dinda. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas hartanya, harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia merampok rumah itu. Jadi menurut Bible Markus 3:27, cara merampok itu diikat dulu yang punya rumah. Sesudah itu barulah dia bisa merampok rumah itu. Perikopnya apa? Dinda? Perikopnya apa di situ? Ya perikopnya harusnya cara merampok. Mana bacaan perikop cara merampok? Ya udah ini Markus 3:27 ini kamu tanggapi. Setelah kau Perikopnya baca dulu Dinda, jangan sebengkal kau baca. Silakan kalau kamu baca dari nomor 1 silahkan. Tapi ajaran kata cara merampok ini nggak akan hilang dari Markus 3:27 ini. Gitu loh. Bagaimana tanggapan kamu ketika yang katanya kitab suci, tapi memuat tulisan yang mengajarkan cara merampok? Nah, Terus? ya pertanyaan kenapa masih Kristen kalau ada di pantas Indonesia ini nggak pernah aman. Begal berseliweran di mana-mana. Perampokan terjadi. Apa masalahnya samamu? Hah? Apa masalahnya samamu? Apa masalahnya samamu? Kita kok ngajarin ngerampok, kok tanya lagi apa masalahnya? Tidak samamu apa masalahnya? Kok jadi kejang-kejang? Lo kok kejang-kejang apa masalahnya? Memang kok dongok kok ya? Ini kitab kau ini ngajarin cara ngerampok. Makanya aku bilang baca perikopnya Dinda. Ya udah silakan. Kalau kau mau baca perikopnya, kau mau baca sekopnya, atau kau mau baca kulitnya silakan. Kami tunggu silakan. Tampilkan biar semua penonton ini nampak bahwa kalian kok berdusta. Kau lah yang bacakan. Aku udah tampilkan ini Markus 3:27 ini, ya. Seakan-akan ngajarin cara ngerampok ini tuh ini. Kitab suci ngajarin cara ngerampok. Ajaran kasih ngajarin cara ngerampok ini enggak aja. Tetapi tidak seorang pun bentar ya. Nih. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapatnya merampok rumahnya. Jadi berdasarkan Markus 3:27, cara merampok yang baik dan benar adalah diikat dulu orang kuat pemilik rumahnya. Contoh, kayak aku lah jadi satpam. Kalau ada OTN yang masuk ke rumah-rumah ngerampok, aku dulu diikat. Oh, jadi ini perikopnya Yesus dan Bezebul ya. Perikopnya Yesus dan Bezebul. Jadi di mana dikatakan ada perampok di situ, Paruk? Tadi kau bilang di perampok. Tadi Memang pendusta mereka ini. Tadi kau bilang perikop Udah ada tertulis. Ini Tadi kau ajarkan, kau bilang diajarkan merampok, itu perikopnya. Rupanya tidak. ya harusnya aku bilang. Makanya aku bilang, kau itu pendusta, Paruk. Karena isi narasinya kayak gini, harusnya Jangan berdusta. cara merampok. Ya, sekarang gini aja. Bahwasannya kau itu tidak berdusta. Sekarang gini aja, Sel. Aku tanya, bagaimana tanggapanmu dengan Markus 3:27 ini? Silakan. Tanggapan apa itu? Ayat ini? Iya, tentang ini. Bagaimana tanggapanmu? Bentar ya, biar aku baca dulu ya, pelan-pelan ya. Dari ayat ke ini, bentar aku baca dari ayat sebelumnya. Bentar. Ya, baca.
1 menit aja. Baca bang, tapi jangan jadi pendusta ya, memutarbalikkan fakta gitu. Apalah si kucluk ini tiba-tiba ngomong, diam dulu. Tenang, jangan kejang-kejang. Dia berfirman dalam hati. Ya jangan dalam hati kau bacanya. Sabar. Dia berfirman dalam hati. Nah, ini dia artinya. Nah, udah siap kau baru dengarkannya? Udah siap Faruk? Silakan Dinda. Baca sudah. Apa tanggapanmu, silakan. Ini untuk mengalahkan kekuatan si iblis. Coba kau baca. Tuh kan, ketawa dia kan? Mengalahkan kekuatan si iblis itu diumpamakan dengan cara merampok nggak? Coba kau baca dulu dari 25 biar kau Ya paham. kau baca biar ku dengar. Astaga, dia tunjukkan ayatnya Apa jijik kau baca nggak jijik? Kau udah jijik baca nggak jijik? Kau malu bacanya, Tadi malu. kau Malu. bilang Dinda, dengar Dinda. Dinda, Ya, jadi dengar kau apa? malu bacanya dari ayat 25. Kok malu ya? Kau yang jijik bacanya tadi kan kau bilang kau mau baca. Kan kau yang nunjukkan Aku baca ayatnya. kau bilang. Hah? Hah? Kau nunjukkan ayatnya, kau lah yang menjelaskan. Loh, kok aku pula yang menjelaskan Bibel kau? Memang longor kau ya. Kau yang punya Bibel, aku yang menjelaskan Bibel. Mau yang gak aja kau. Coba baca dari ayat 25, baca coba biar kau paham. Memang syarat oten itu harus gila ya. Makanya ayat dari kitab itu jangan kau baca sepenggal-sepenggal biar kau paham. Apa itu bilang Faruk. syarat menjadi oten harus apa? Kalau hanya mencari kesalahan, banyak kesalahan. Syarat oten harus apa? Nanti Harus dibongkar. Oh, diam dulu, Sel. Sel, diam dulu. Makanya dikatakan di sini, ayat 30-nya, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus saja dibilang kerasukan roh jahat. Bagaimana begitu? Aduh, Ya kan gini, Sel ya, Sel gini, Sel. Yesus berkata dengan perumpamaan seperti ini ketika dia dalam kondisi yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat pada masa itu, dia kerasukan roh jahat. Dia dikatakan kerasukan roh jahat. Nah, karena dia dalam kondisi kerasukan roh jahat, maka yang keluar dari kata-katanya adalah ajaran-ajaran yang Baca jahat. dari ayat 25, Faruk. Ayat 25 Dia sampai baca sama 27. kau jijik bacanya, jijik kau Biar kau bacanya. paham. Karena aku udah paham, makanya kau bilang ku suruh baca biar Ya kau udah kau paham. baca. Aku udah baca. Kau lah yang baca. Tadi kau bilang kau mau minta baca. Terus kesimpulannya apa setelah kau baca? Nah, kesimpulannya ya, Yesus berkata seperti ini dalam bentuk perumpamaan. Benar. Dalam bentuk perumpamaan ketika dia dikatakan tidak waras lagi dan kerasukan Beelzebul oleh ahli-ahli Taurat. Kan gitu. Tapi Yesus berkata seperti dalam bentuk perumpamaan, ya, menurut pendapat dari ahli Taurat, dia dalam kondisi kerasukan Beelzebul, ya, kerasukan roh-roh jahat. Maka wajar kata-kata yang keluar dari lisan dia, ajaran yang keluar dari lisan dia adalah ajaran jahat. Buktinya apa? Dia mengutip perumpamaan ketika dia disangkakan tidak waras lagi. Perumpamaan yang dia kutip adalah narasi-narasi tentang tata cara merampok dengan baik dan benar. Itu nggak bisa kau pungkiri. Jadi itu Banyak kesimpulannya. perumpamaan yang bisa digunakan, tapi perumpamaan yang digunakan adalah diksi. Udahlah, di mana berku untuk jelaskan lah, merampok Faruk. yang baik dan benar. Berku jelaskan lah, diamlah. Kau nggak ngerti rupanya, berku jelaskan. Dah, artinya itu Yesus mengambil umatnya dari si iblis. Artinya merampok tadi, Faruk. Mengambil kembali miliknya. Miliknya tadi itu anak-anak Allah itu kembali dari si iblis. Ngarang aja kerja Bayu, diam dulu kau Bayu. Udah? Itu artinya. Dah. Nah, Oke, memang oten ini pintar kali ngarang. apalagi memang. Tanggapi lah, juga kan dikejang-kejang. Tanggapi.
Kopi pagi-pagi. Coba tanggapi. Bentar, Bang Sel. Sebentar, Bang Sel. Bang Faruk coba. Ya, Bang Faruk. Ya, siap, Ustaz Dio. Siap. Ini kali ini teman-teman, ya. Kita akan buktikan bahwasanya Oten itu ketika ditanya Bible-nya, maka dia akan ngarang. Sepanjang jalan dia akan ngarang. Tidak ada narasi dalam ayat ini di mana Yesus mengatakan seperti yang dikatakan Sisal ini, Yesus mau mengambil manusia mengambil umatnya daripada iblis. Enggak ada ini. Kau mau dari nomor Makanya 25? aku bilang baca dari ayat 25. Dengarlah dulu babi dari ngomong aku. Mau dibaca ini. Ini erek-erekmu. Ikut kali kau suruh baca-baca, mau dibaca kau potong lagi. Salah ngomong aku kau Baca. jadi itu kataku. Baca. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga tidak dapat bertahan. Betul. Nomor 26. Oke, adakah korelasi kalimat nomor 25 sama nomor 26? Baca dulu Kita kaji. sampai selesai. Ini mau dibaca, diam dulu kau. Pakai Sendiri, ambil mamak mulut kau. Kayak mamak mulut kau cocok lah kau jadi rentenir kau. Ambil kesimpulan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya Betul. sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tidak kesudahan, nggak nyambung. Dan tidak ada juga narasi ya di Baca mana ayat dikatakan ketujuhnya. Yesus itu Kok mau kesimpulan mengambil, sendiri? di mana Yesus Jangan mau ambil mengambil kesimpulan sendiri. ya, umatnya itu Baca. dari iblis, nggak ada. Nah, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak dilakukannya dahulu, ya, tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dia dapat merampok rumah itu. Mana di sini narasi di mana Yesus mau menyelamatkan umatnya dari iblis? Orang Mana? kuat di situ dilambangkan si iblis, makanya di umat. Cocok lah kau jadi Kristen kau. Cocok lah kau jadi Kristen kau. Kenapa baru kejang-kejang? Tenang. Kejang-kejang bukan kejang-kejang, jijik. Kejang. Udah kau sok tahu ngambil kesimpulan sendiri. Udahlah nggak ada ilmu ngambil kesimpulan sendiri. Aduh Paru. Siapa yang ngambil kesimpulan? Aku membaca lo tadi Dinda. Makanya aku Kau ngambil bilang. kesimpulan kau bilang. Kitab itu bukan hanya dibaca, dipahami. Gitu loh. Berkau Makanya paham. gara-gara Kalau hanya kau orang membaca, ya dengar kayak dulu, gini dengar ilmumu. Gara-gara orang membaca dan orang memahamilah, makanya benar kata pendeta Mel Ato. Justru itu. Paling banyak dengar dulu. Ini jangan Paling banyak orang masuk penjara itu Kristen paling banyak masuk penjara. setelah kau Apa baca, yang ngomong? pahami, baru Ini, kau ini, ngerti. dengar. Ini kalau cuman kau Nih, baca apa aja, yang ngomong ini? makanya kau kau bilang, kau nyesal jadi mualaf kan? Jair dong diberkati Bang Kaisa. Cair botak itu ya, kok condong pula botak. Jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Apa? Nonton bioskop, Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. nonton bioskop. Survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebencangan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Apa? Penghuni penjara Apa yang kau buka lebih itu? banyak orang Kristen. Di mana ada kantong Kristen, ya di situ kebejatan moral gila-gilaan. Apa yang kau Bagaimana buka tidak tadi? dengar dulu lah kau babi lagi kan turunlah kau ah. Salah ngomong pun aku lata-lata aja aku kau bikin ah. Nah, nih bagaimana Oten nggak banyak penghuni penjara cobalah. Orang isi kitabnya kayak gini. Ajarannya kayak gini cobalah. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dia dapat merampok rumah itu. Cobalah.
kan nggak banyak masuk penjara. Di sini diajarkan ngerampok. Diajarkan cara ngerampok. Makanya berkali-kali ku bilang sama kalian adik-adik Oten, yang dipukuli, dianiaya sampai meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, itu bukan Tuhan tapi begal. Ini kan nggak sepakat kalian. Kalau kalian nggak sepakat dengan narasiku, ya seakan-akan kalian aminin kalian itu sedang menyembah begal. Karena ternyata di dalam kitab kalian itu diajarkan cara begal yang baik dan benar. Ya enggak aja. Mana mungkin Tuhan ngajarin kayak gitu? Aduh. Siapa Itu ini? kayak jadi tutorial itu lah, tutorial cara merampok itu, tutorial. Iya, makanya kan betul kata Pendeta Melatok, paling banyak masuk penjara itu Karistin. Tadi kan kau bertanya. Erni, selamat bergabung Erni. Halo Erni. Makanya aku bilang syarat jadi aliteng itu yang pertama ya harus gila. Yang kedua mengkonsumsi dedak. Yang ketiga tinggalkan akalnya. Itu. Ajarannya kan Bang Marzuki kan, ikat dulu yang punya rumah katanya. Baru kau bisa merampok hartanya kan. Makanya banyak pelaku-pelaku perampokan tuh OT deh kan. Mereka dapat tutorial cara merampok yang baik dan benar apa ya di situ dibaca. Oke, Jack Sparrow, selamat bergabung Jack Sparrow. Gak mungkin itu dari Tuhan. Gini toh, tutorial cara merampok, tutorial cara mencuri, tutorial cara berzina. Sundal. Cara bersundal ada juga itu. Ya, berzina pun ada, ya kan? Cara selingkuh ada, cara memetongkan ada. Wih lengkap ya. Lengkap. Panduan. Jadi ini buku panduan. Buku panduan ya. Iya, panduan Oke, itu tutorial. Ucok apa ini? Situ Meang, selamat bergabung Ucok Situ Meang. Selamat bergabung. Ya Islam Karistin, Ucok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam? Bila jangan tahu salahnya itu. Aku kayak gitu gak mau dulu sebelum dia meyakinkan bahwa dia Islam. Udah? Jadi apa yang kita sampaikan bukan omon-omon belaka. Yang tadi itu umat Karistin. Tutorial cara membenci diajarkan. Lukas 14 nomor 26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Keluarganya saja diajarkan untuk membenci. Bahkan musuh seorang itu adalah isi rumahnya. Matius 10 nomor 36. Wajar begitu naik ke kamar kita, tweet kata dia kan. Dia sedang menunjukkan bahwasanya apa yang kita katakan, apa yang kita sangkakan terhadap OTN itu benar. Kebencian dan kekejianlah yang ada pada diri mereka. Nyata kan, udah berapa ahli yang naik kayak gitu kelakuannya. Cair ndrong diberkat, sudah berkisah. Naik kan dia kan. Itulah bukti kebesaran Allah. Itulah bukti rahmatnya Allah terhadap din Islam ini teman-teman. Ketika Bang Faruk menerasikan bagaimana ajaran-ajarannya mereka, lalu Allah izinkan si Ucok Situme yang tadi naik untuk menjaharkan.
untuk menyatakan dengan lisannya sendiri bahwasanya apa yang kita sangkakan, apa yang kita bacakan dalam Bible-nya, di mana di situ tertulis tata cara tutorial melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dinyatakan oleh Sucok dari perbuatannya, dari perkataannya. Benar kan? Tutorial apa yang nggak ada di Bible itu? Tutorial apa? Halo Ada Bang semua. Faruk. Halo. Haleluya. Ya, Bang Kudis. Kudis, ya Kudis. Ini, ku permasalahkan itu masalahnya Edis. Itu Edis, dia sok-sok mau bahasa Arab juga, tapi salah-salah. Pesanku untuk Bang Faruk, ya, pesanku untuk Bang Faruk. Ya, Tetap Bang Kudis. selalu berjihad, jangan pernah gentar, jangan pernah gentir. Insya Allah, dukungan Allah selalu di belakangmu, Bang. Ya, selalu tetap berjihad, Bang. Bang Faruk Snipar, saya salut sama Abang. Selalu, Siap. salut saya. Hormat kami, Bang. Hormat. Ya, ada lagi Bang Bangga, Bang. Kudis. Saya bangga, Bang. Saya bangga, Bang. Selalu berkarya, Bang. Ada lagi Bang? Siap, Bang. Saya izin turun, Bang. Siap. Ya, nyimak di bawah dulu Bang Kudis ya. Sekrat Ya, Bang ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum Bang Insomnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Teman-teman tap layar ya teman-teman ya. Tembuskan Mau tap layar. tanggapi ini aja Bang, mau tanggapi tema aja. Sebelum ku tanggapi, aku mau nyapa bundaku dulu. Assalamualaikum bundaku. Jauh dari perangkat dia mungkin Bang Insom. Bunda ini ketua BNVC loh, ini yang naik mau nanggapi tema nih. Ini Bang, Bible ajarkan cara rampok. Berarti kalau mereka merampok itu memang dari ajarannya Bang ya? Ya kalau aku baca Markus 3:27 kayaknya kayak gitu. Astagfirullah. Ngeri kali ajaran ini Mak. Ya kan? Jadi bingung aku. Itu kitab apa buku panduan itu? Semua diajarkan. Ya intinya gini Bang Insom, jangan bingung tapi berhati-hati. Ya kan? Kalau kita punya tetangga seperti mereka, kita berhati-hati. Karena apa? Kita udah sama-sama tahu kan bacaannya kan? Ya kan? Kita tahu kan apa-apa yang dibaca mereka, cara bersundal, cara berzina, tutorial membenci, tutorial merampok, apalagi tutorial apa? Belum pernah lagi lain baca. Jika seorang laki-laki bertengkar, jika suamimu bertengkar, maka lawan dari suami itu pegang kebaluannya, tangkap kebaluannya. Cara meleraikan laki-laki yang bertengkar, dipegang kemaluannya. Iya, Gitu? tutorial cara Gitu, Bang? melerai orang berkelahi ada itu. Masa gitu Bang? Ada Bang. Kayak tutorial. Berarti kayak buku tutorial maksiat jatuhnya Bang. Sebenarnya bukan maksiat sih ya, tapi si penulis itu menginginkan supaya mereka tuh seperti itu gitu loh. Agak ngeri pula ya Bang. Ya penting hati-hati lah teman-teman ya, hati-hati ya. Pantes mereka nggak mau baca Bible-nya Bang. Iya. Coba kita naikkan dulu yang lainnya ya. Ini Pap Aisyah Nipar naik Dinda. Yesi, selamat bergabung Yesi. Ya Bang Insom. Aku izin turun Bang. Biar Ya, aku Bang Insom. ini untuk teman-teman dari sebelah lah. Ya. Tuh kalian yang di bawah follow lah ini akun ketua BNVC nih, Bunda Nora Fans Club. Awas kalian nggak follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cojaks, selamat bergabung Bang Cojaks. Ayo naiklah teh. Ya, assalamualaikum Bapak Faruk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sultan. Ya, saya cuma nak cakap satu je lah. Kepada Buddha ke Hindu lain, hati-hati Tuhan mereka, jangan dikasih jumpa sama oten, takut disaliti. dalam Bible-nya ada tutorial cara membunuh Tuhan. Ya, ada lagi, Bang. Tak adalah, cuma itu je lah yang cakap. Salam hormat dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Kita belajar bertahun-tahun baca Bible kalian, kita kasih sama kalian malah kalian bantah. Boy, selamat gabung. Boy. Lagi masak itu lah. Lagi goreng ikan. Nah, ini teman-teman ya, kalian baca ini. Ini tutorial cara melerai orang berkelahi. Makanya kalian hati-hati kalau berkelahi sama Oten, apalagi kalau dia punya istri. Ditangkap kemaluan kalian, dipegang sama istri Oten itu nanti kemaluan kalian. Ini kan. Kita pakai data loh, ini tutorial ya cara melerai orang berkelahi. Apabila dua orang laki-laki berkelahi dan istri salah satu orang itu datang menolong suaminya dengan merenggut alat kelamin lawan suami. Coba lihat dulu. Maka potonglah tangan perempuan. Ya ada cara lain, coba. Apa nggak ada cara lain? Makanya kalian hati-hati kalau berkelahi sama Oten, hati-hati kalian. Lagi enak kalian berantem sama laki-laki Oten, nanti datang istrinya nanti diambil kemaluan kau, dipegang. Takutnya kesorannya deh kan, diemut-emut sama bini orang. Sama bini si Oten kita ini apa dibilangnya kan? Apabila dua orang laki-laki berkelahi dan istri salah satu orang itu datang menolong suaminya dengan merenggut alat kelamin lawan suaminya. Coba. Tutorial yang lengkap memang. Makanya aku bilang, Bible itu penuh dengan tutorial. Tutorial apa yang nggak ada di Bible itu ada semua. Bang apa ini? Bang Moranami mau pula itu. Aku jijik aku ah. Jangan sampai punya aku dipegang-pegang perempuan ah. Jangan lah. Jujur aja aku bilang, mending aku gak usah berantem aku kalau dipegang-pegang punya aku. Cukuplah istriku yang megang-megang punya aku. Jijik lah. Makanya naik Ten. Ya, bantah di atas dinda-dinda Oten. Data kan teman-teman kan? Data nggak? Data. Tutorial apa? Tutorial tentang kemaksiatan apa yang nggak ada di kitab mereka itu? Ada semua. Udah itu yang kita tunjukkan sama kalian. Yang jadi pertanyaan, masih mau kalian anak keturunan kalian jadi Oten? Masih mau kalian anak keturunan kalian jadi Oten? Katanya ajaran kasih, tapi diisinya tutorial cara berzina, cara selingkuh, apalagi cara melerai orang berkelahi dengan megang kelamin, cara merampok, cara membenci.
Isinya gitu-gitu semua. Cara membunuh Tuhan. Ya enggak aja lah Katen. Silakan naik buat adinda Oten, silakan naik. Tapping di bawah, ya. Tapping angka 1 buat Oten. Tap layar teman-teman ya. Tap layar teman-teman. Tembuskan dulu gua 250k teman-teman. Tap layar kita teman-teman. Biar kuat komal kita teman-teman. Siapa lagi kita naikkan? Denia. Ngeri kitab Oten, ngeri bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetep layar teman-teman ya, tetep layar. Ya. Aduh siapa ini? Jangan dinaikkan lagi lah si Sel ini. Ini udah nggak ada lagi obat untuk dia di komalku ini. Si Sel ini sakitnya udah parah ini, ya. Dia harus dirujuk ini ke bapak ini. Oke, Denia, selamat bergabung Denia. Denia. Ya. Denia. Patah-patah loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya waalaikumsalam. Silakan Bang Denia. Oh, dia taruh di belakang lah KTP-nya. Semua punya. Tak apa-apa. Bang Denia. Ya, setahun sekali. Dari Gunung Tua ini Bang, salam kenal. Salam kenal. Ada yang mau disampaikan Bang Denia? Semoga Abang sehat ya. Amin, amin. Doa yang sama buat Abang. Walafiat dan apa namanya? Apologit apa tadi? Mau ikut Apologit Abang ya? Islam. Apologit Islam Sumatera Utara. Saat ini dari Gunung Tua. Ya, Dibikinnya itu patah-patah. Patah-patah Bang Deni ya, nyimak di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. Patah-patah Bang sinyalnya Bang. Patah-patah sinyalnya. Ya, jadi buat teman-teman ya, buat saudara muslim, hati-hati ketika bertetangga dengan Oten, hati-hati ya. Kita akan buka tutorial-tutorial apa yang ada dalam Oten itu. Dalam kitabnya Oten. Hati-hati kalian. Tutorial cara kalian pernah baca lagi? Tutorial cara memakan daging manusia. Ini ada lagi nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Raja. Aku Bang udah DM nggak bisa Bang, mau bergabung Apologet. Aku di Bisa Bang, bisa. Bisa. Bisa Bang, bisa. Tadi udah DM nggak bisa Bang, suruh permintaan diterima dulu Bang. Oh, udah nggak apa-apa, ketik aja nanti ku terima. Karena memang DM ku filter Bang. Oh, yang boleh iya. DM aku cuman orang yang ku follow. Karena apa? Kalau itu tidak ku filter Bang, Oten-Oten itu penuh dengan kasih DM-nya Bang. Iya Bang. Saya mau gabung Bang di Apologet itu Bang, di Serdang Bedagi Bang, Kabupaten Serdang. Iya, Masya Allah, mantap. Karena kan kita pun basicnya tidaknya tinggi-tinggi kali, pondok juga lah kan gitu, dan ikuti abang selalu gitu. Ya, mantap Bang. Nanti ku terima DM-nya Bang ya. Ya Bang, izin Bang, makasih Bang ya, berkah ya Atau Bang gini ya. aja, atau gini aja teman-teman, langsung aja coba catat nomor wawaku coba. Iya Bang ya Bang. Teman ya yang mau bergabung di Apologet Islam Sumatera Utara, catat nomor wawa Bang Faruk ya. 0852 belok kiri terus ke kanan 9751 terus belok lagi ke kiri 9456. Nah, itu teman-teman ya. Boleh ping Bang Faruk lah yang mau bergabung di Apologet Islam Sumatera Utara. Rame-rame kita teman-teman ya bergabung ya. Oke Bang, saya izin ya Bang. Ya, Bang. Like-ku, ulang dulu. 0852. Di bawah. Jangan diulangi, nanti kena banned aku. Iya. Di bawah udah banyak yang tapping itu, di bawah udah banyak yang tapping.
Nah, udah banyak yang tapping di bawah tuh. Linda Rada juga tapping, One Piece tapping, banyak. Udah cukup teman-teman ya. Jangan di apa lagi ya. Oke, Bang. Kita buka. Ya, siap lagi. Izin Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka tutorial cara makan daging manusia. Siap kalian, pegangan kalian ya, pegangan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Gimana teman-teman? Masih mau kalian bertetangga ke mereka? Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Makanya aku bilang, hati-hati kalian bertetangga kepada mereka, hati-hati. Itulah ajaran kasih. Berarti itu yang perang suci itu ya Bang Faruk ya? Apa? Yang perang suci itu dijadikan makanan mereka ya? Berdasarkan dalil itu. Dan itu juga alasannya dalam Lukas 24 nomor 3, mayat Yesus hilang. Kan hilang mayatnya kan, Yohanes 20:13, mayat Yesus juga hilang. Kenapa bisa hilang? Mayat Yesus kenapa bisa hilang? Jawabannya dalam Yohanes 6 nomor 53 dan 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, abangku, anak Medan. Gitu. Silakan Bang anak Medan. Ya baru masuk ini. Kangen aja Bang Faruk, Mas Sal. Ya. Datanglah nanti September ya. Insya Allah Bang, kalau ada rezekinya Bang. Apa tema kita? Bible ajarkan, apakah Bible mengajarkan cara ngerampok? Bunda Nora Oke. itu spesial. Zul, selamat bergabung. Kita sapa dulu yang mau gabung ini Bang, anak Medannya. Zul, Lanjut, selamat aku bergabung, nyimak aja. Iya Bang. Zul. Ya Bang. Ya, Islam Kristin. Islam Bang, salah pencet aku Bang, turunkan saya Bang. Aku nonton Ya, aja. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang. Raul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya, modal berdusta, sesatkan manusia, hingga menyembah tak bercelana. Bibelnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Bibel pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat, tak bercelana. Bibelnya mengatakan Tuhan itu Esa, tapi si Oten bilang 3. Dipercaya tidak Bang Muslim Umar? Longornya. Lagu baru nih Bang Faruk. Oten adalah insan yang pendosa, hidup tak gunakan akalnya. Bentar lagi mau rekaman itu. Di Malaysia yang sekarang ya lagunya ya. Tapi sesak napas ku nyanyikan lagu itu lah. Mau di Malaysia Siapa penyanyinya itu? Siapa Itu lagu penyanyinya itu? Kok tinggi suaranya itu? Lirik Malaysia. Hah?
Penyanyi Malaysia. Masih enakan lagu Roma Irama sama lagu Indonesia kan. Aten, si Oten suka main tuan-tuanan. Aten, si Oten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten tantrum duluan. Oten, si Oten suka main bapak-bapakan. Oten, si Oten suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Ini lagu-laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, imanmu kan cuma mainan. Kan enak kan, gak tinggi-tinggi nadanya. Oke, Anu Taput, selamat bergabung, Anu Taput. Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Nyimak aja Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Naikkan lagi yang lain. Gimana cara gabung api sumut Bang? Wawa saya Bang. Tadi udah kasih nomor wawaku. Tapping lagi teman-teman di bawah. Ya, tapping teman-teman di bawah. Yang tadi yang dapat nomor wawanya Bang Faruk tadi, tapping teman-teman. Ebit Gade Bang. Oh, itu persembahannya besar tuh Bang. Kalau untuk Ebit, bukan Ebit Gade, Ebit Gondrong. Itu pemberkatannya besar itu, ya. Kecuali nanti kan sampai tengah hari nggak laku kan, baru kita obrol nanti ya. Karena napas itu harus cengak-cengak itu. Kalau Ebit Gondrong itu panjang berkatnya itu, setidaknya 15 menit berkatnya. Ya wawa ke situ teman-teman ya, yang mau bergabung ke api sumut teman-teman silakan. Nanti insya Allah kita akan bikin pertemuan pertama buat seluruh teman-teman ya yang mau bergabung di api sumut. Di malam Kamis kita akan ada pertemuan teman-teman. Ya. Dan bagi teman-teman ya yang mau bergabung ya izin ya dikirim dikirim foto KTP-nya teman-teman ya. Kita guna menjaga ya, mencegah adanya penyusup ya. Oke, Titi, selamat bergabung Titi. Titi. Halo Titi. Di mana? Nanti di grup disampaikan Bang Raihan ya. Tempat pertemuannya nanti disampaikan di grup ya. Nggak mungkin di sini ya. Oke, Mariam, selamat bergabung Mariam. Ya, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen. Pengikut Yesus. Islam Kristen. Pengikut Yesus. Ya Allah ya Tuhan. Uji kewarasan aja udah nggak lulus ini. Sekali lagi saya tanya Dinda ya, di KTP-mu Islam atau Kristen? Pengikut Yesus. Aduh. Gak ada agama di dalam KTP pengikut Yesus. Aduh. Hati-hati dengan lidahmu Faruk. Tuhan bisa putar balikkan hati manusia. Tuhan bisa bolak-balikkan hati manusia. Kalau Tuhan kami iya. Kalau Tuhan kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30.
Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak Oten, babak belur kayak Oten, disiksa kekal dalam neraka seperti Oten. Wahai adik-adik Oten, sadarlah yang kau sembah bukan Tuhan. Karena yang mati dipukuli tak bercelana itu begal bukan Tuhan. Cemana itu? Di kubur ditanya lah, Mandro buka, siapa Tuhanmu? Oten cemana jawabnya itu? Oten langsung bilang, tahu bang kalau ditanya gitu, Mandro buka, apa jawaban Oten? Nggak sampai akal kamu tuh ke situ, kata Oten. Kalau nggak dijawab, dia tahu kok bang, abang. Apa bang jawaban dia? Pertanyaan anak SD, pertanyaan anak SD. Kalau nggak dijawabnya lagi gini tuh, tahu bang jawabannya apa? Mandro buka. Sama aja kok kayak si Paruk Dalle tuh katanya. Atau gini, sama aja kok kayak si Paruk. Jadi begini. Kayak gini Bang Faru. Udah kayak di dunia kalian, asik tanya siapa Tuhanmu, siapa Tuhan, enggak di dunia, di akhirat juga. Enggak lah, kan dalam Al-Quran dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan nggak sadar dia sampai di dalam kubur. Sifat kita, ya sifat manusia itu terbawa dalam kubur. Dia nggak sadar dia sudah mati. Dipikir dia masih hidup. Man robuka, kan gitu-gitu kan. Ditanya sama dia, siapa Tuhanmu? Hah, sama aja kok kayak si Paruk Dalle itu katanya. Sampai terakhir nanti ditanyakan sama dia kan. Apa-apa kitabmu ditanyakan sama dia kan. Nggak sampai akal kau tuh ke situ kata dia kan. Baru dibel-beli lah nanti di dalam kubur. Guru bom, apa kata dia? Nggak toleransi nih, nggak toleransi. Radikal. Nggak sadar dia udah di dalam kubur dia. Oke, kita sapa dulu nih ya. Ada Yusuf Hasibuan. Selamat bergabung Yusuf Hasibuan. Ya, terima kasih Bang. Islam Kristin. Aku Islam Bang, mualaf aku. Aduh, ngerokok abang tadi ya? Iya. Aduh, turun bang. Udah kena bang pelanggaran bang. Dulu ntar lagi akan naik lagi. Hasibuan kok Kristen ya? Jarang loh Hasibuan tuh. Hasibuan Arahab bersama itu. Rata-rata biasanya Islam, Hasibuan, Arahab. Iya kan ngerokok pula dia tadi naik ke atas, pusing lah kepala. Uut, selamat bergabung Uut. Bang Bosku. Uut 68. Uut 68. Ya, Bang Faruk, aku lagi ini tap ke pencet. Siap, kakak ya. Ke Muslim. Ya, dong diberkatilah Bosku. Jika ingin berkat buat istri dan anak-anaknya 2 topi lagi bang ya. Ratu Suri, tapi tunggu bang sampai sore bang. Kalau nggak laku berkatnya nanti diobral itu bang. Ratu Suri, barakallahu fikum bang Bosku ya. Ratu Suri di bawah aja bang, di bawah. Nyimak di bawah Muslim. Siap. Ya, assalamualaikum bunda. Siap bunda ya. Ali Oncom, selamat bergabung Ali Oncom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau sampaikan? Enggak mau disampaikan gini, cuma hanya mengingatkan supaya Edis itu mengerti. Coba abang ingatkan tentang kejadian di Ambon tahun 2000 waktu umat Islam. Waalaikumsalam bang Bosku. Sholat Idul Fitri dibantai agama apa? Coba itu aja diingatkan, yang mati berapa? 3.000. Gini bang Oncom, izin bang ya bang ya. Sebelum kita mencoba menyampaikan kepada Edis dan juga adik-adik Oten, coba kita bayangkan, andaikan kita memberikan pengarahan dan penjelasan kepada babi, apakah babi mengerti?
makanya supaya dia paham, jadi dia akan selalu menyalahkan Nabi kita ya kan, selalu begono begini kan. Coba yang radikal itu siapa? Agama mana yang membantai tampak? Iya gini Abang Ali, izin Bang Ali ya. Iya, teman-teman, dikasih buat kita ya, izin ya. Ya, kepada mereka, Edis dan yang lainnya, jangan kita berupaya menjelaskan. Jangan. Percuma memberikan penjelasan kepada babi. Percuma. Tapi apa yang kita lakukan kepada babi? Nyerang. Kalau enggak kita beri penyerangan kepada babi, masuk dia nanti ke lahanmu, Bang. Masuk dia nanti ke kebunmu. Serang dia dengan apa yang kau punya. Ada busur, serang babi itu dengan busur. Ada pedang, serang babi itu dengan pedang. Makanya kalian tengok, kalau aku Bang yang berdiskusi kepada apologet Kristen, apalagi modelnya PK, jarang sekali aku mau menjelaskan. Tapi kepada saudara muslim aku menjelaskan. Aku modelnya ketika berdiskusi aku nyerang. Saya sering abang, apalagi berdua sama itu saya sering nengok abang itu ya mantap, semangat gitu kan. Iya, nyerang kita Bang, jangan berupaya menjelaskan, percuma. Makanya teman-teman, sesabar apapun kamu ya, seluas apapun kesabaranmu, seluas apapun ilmumu dalam Islam, ketika menjelaskan sia-sia. Karena kau berupaya memberikan penjelasan kepada babi. Benar. Babi karena itu tidak butuh penjelasan. Karena babi nggak bisa nengok kanan kiri. Gimana Bang Ali? Karena babi itu jalannya lurus aja, nggak nengok kanan kiri, jadi dia nabrak aja dia. Iya, karena surah Al-A'raf 179, mereka lebih sesat daripada hewan ternak kata Allah kan? Iya benar. Iya, jadi jangan. Makanya saudara muslim kau naik ke Komal Edis itu berupaya menjelaskan. Jadi begini Dis, begini. Abis dibikinnya jadi lelucon. Aku aja naik terakhir ke Komal dia rasa aman. Karena aku begitu naik langsung dibilang dia kemarin, udah Faruk kita coba bernostalgia ya. Kemarin kita pernah diskusi tentang surat Toba. Iya, aku tahu. Ini dia langsung seperti ini supaya jangan ditanyain. Tapi siap-siap kau, aku akan serang balik, kupikir. Dalam surat Toba 29, siapa yang diperang itu Faruk? Oke, boleh aku menjelaskan, aku bilang. Di dalam surat Toba, sekedar aja aku menjelaskan, kenapa orang kafir ini diperangi. Di dalam pengajian-pengajian di masjid ataupun musola atau pada guru kita, ini nggak pernah dikaji nih. Gitu loh, kenapa orang kafir itu diperangi? Yang pertama, karena orang kafir hidup di atas bumi ini nggak punya hukum Dis, aku bilang. Kok kan kafir? Kok nggak ada hukum, nggak ada aturan? Contoh, perihal tentang perkawinan. Adakah dalam Bible kau dilarang mengawini mama kandungmu? Kena kan? Itu namanya nyerang. Aku dalam keadaan menyerang. Tapi dia nggak sadar dia mau diserang gitu loh. Tapi di pertengahan jalan dia akan sadar, oh mak aku diserang ini. Makanya ujung-ujungnya dibuangnya. Begitu caranya teman-teman, jangan berupaya menyerangkan, menjelaskan. Saudara muslim kau di bawah yang nonton pun gak butuh penjelasan. Saudara muslim menonton Komal ini gak butuh penjelasan ketika ditanyakan tentang Islam. Tak butuh penjelasan ketika ditanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Tak butuh penjelasan ketika orang bertanya siapa saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Udah tahu semua saudara muslim itu di bawah. Gitu loh, jangan berupaya menjelaskan sementara di sisi lain gerombolan para babi-babi itu menyerang imanmu. Udah tahu semua saudara muslim di bawah gitu loh. Tunjukkan gitu loh, kau itu seorang striker, kau itu seorang penyerang. Nah, ketika kau menyerang, gol, muntah dia kan, otennya muntah berak dia, buang. Bertahan menyerangnya Bang Faruk ya. Sebaik-baiknya bertahan menyerang ya. Menyerang karena percuma gitu loh. Kita udah saksikan teman-teman di Komal-Komal ini, para guru-guru kita memberikan penjelasan aja kepada dia dengan disiplin ilmu, nahu, sorob, mantik, balago, ditolak sama dia. Datang lagi orang macam Mawa ini macam mana? Udah jelaskan sekedar saja. Karena apa? Aku yakin dan percaya saudara muslimku di bawah sudah bisa menanggapi itu. Cair dong diberkati datang. Tapi ketika kita bersikap untuk menyerang, kena mental dia dan juga teman-teman oten lainnya. Kena.
Makanya ya, tengok tadi kan ketika aku mau naik ke Komal Edis kan, nggak dikasihnya aku naik. Karena begitu ditengok di bawah minta naik, oh si Faruk yang minta naik. Gawat ini kalau si Faruk ini gawat. Bubar Komalku kalau si Faruk yang naik. Itu Bang Ali ya, ada lagi Bang Ali biar kita gantian Bang. Ada banyak minta lagi. Iya, terima kasih Bang, terima kasih. Ya siap, masih banyak Bang Ali ya, sehat-sehat ya. Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa lagi nih? Bang Insomnia. Ya bang. Insomnia. Ya, ada lagi bang. Gak tahu aku diundang ini, makanya naik. Ini ada sedikit mau aku sampaikan bang. Ini ya buat teman-teman, kenapa itu oten-oten ngumpul di room Edis? Karena tinggal itu hiburan mereka. Kalau kalian tahu, karena apologet mereka di room-room diskusi itu kebantai semua, makanya mereka nggak mau ke situ. Jadi untuk para teman-teman Muslim yang masih awam, ngapain kalian naik ke sana? Sedangkan guru-guru kita yang ilmunya sudah mumpuni nggak diterima penjelasannya. Itu tinggal hiburan mereka aja. Itu di sana mereka ngumpul. Shalom, selamat pagi. Oke. Batak tuh, Islam Kristen, Dinda. Tetap Kristen dan Kristen adalah kabar Dinda ya. Babang tanya dulu ke Dinda ya. Dinda mau berdiskusi Dinda. ya ada yang keras, ada yang keras. Oke. Yang keras yang kayu salib Dinda. Sabar dulu. Ya, kalau mau berdiskusi ke Bang Faruk sampaikan dulu aturannya ya. Yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruk, ya. Gimana dengan yang namanya aturan jika judulnya sudah seperti ini? Bibel aja. Ini nggak bisa diatur ini loh. Sekarang begini. Yang namanya merampok dulu biar kondusif diskusi kita Dinda ya. Kalau kau mau bertanya ke Bang Faruk dan kita saling adu argumentasi ya, saya menjawab, saya babi ya salah ngomong aku jadi kali lagi kau bikin kayak gitu kuturunkan kau. Ini aku masih mau nyampaikan aturan ke kau ya. Kalau kau mau bertanya ke Bang Faruk dan kita saling adu argumentasi ya, Dinda itu on cam. Tapi kalau belum mampu tak mau tuh on cam, ya mungkin karena mukamu jelek mungkin kan. Yang pertama kita kaji tema, apakah Bible mengajarkan orang ngerampok? Yang kedua, Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi ya aturan yang terpenting Bang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Tolong pakai otaknya. Ini Komalku bukan gereja. Gua kapan ngomongnya? Sebenarnya yang ngerampok itu kalian Islam. Pilih mana Dinda? Isi Alkitab dirubah ke Al-Quran. Salibkan dia, salibkan dia, disalibkan kok. Disalibkan kok jadinya. Nggak bisa diatur. Ya tolong ya buat adik-adik Oten ya, yang naik ke atas manusia bukan babi ya. Ngomong nggak bisa berhenti. Orang mau nyampaikan aturan aja gak denger kau. Kau pilih dulu mau on cam apa tidak. Kalau tidak on cam kau pilih lagi mau kaji tema atau gimana. Memang lah ini. Itulah tutorial menjadi babi. Belajar di Oten ya. Payah kali. Real, karena Toriel jadi babi. Yang nggak bisa diatur itu lu Faruk bego ditinggalin tuh di terminal sama abang lu. Anak buangan. Anak buangan lu bego. Ya gue Pede lagi lu ditinggalin ke Jakarta ya bang lu mah sukses. Cek ada suara kesal. Ada, kenapa dia tadi?
Kerasukan kejang-kejang naik ke bawah, naik ke atas. Teman-teman tap Disable, layar disable. teman-teman ya. Tiba-tiba gelap layarku nih. Tapi di sini terang bang, terang. Nampak penonton terang nggak layar Bang Faruk teman-teman penonton? Coba tapping dulu, terang nggak layar Bang Nah, Faruk? ini udah balik dia. Ini udah balik dia, udah balik dia. Rungkat nih. Enggak rungkat kok. Terang masih. Oke, Anindya, selamat bergabung Anindya. 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 Nah, rungkat kan? Rungkat. Makanya gue bilang nama kalian tadi kan tetek layar tuh tadi ini ya. Ya. Rungkat ini kan nih. Rungkat. Oh masuk lagi bang, masuk lagi bisa tuh Bang Faruk, masuk lagi. Langsung buat ke lab-nya. Nah ini lanjutkan ya. Nah lanjutkan dia. Jadi kita nggak turun. Nah, kadang-kadang ngelek guys. Satu, HP Bang Faruk udah terlalu tua mungkin. Tap lagi biar kuat. Dua, persembahannya kurang tua. Ada 4 itu. 3, Robezibul masuk. Yang kayak tadi tiba-tiba tantrum. Oke, cek. Ada suara pusat? Ya bang, ada. Murni. Jangan on cam dulu lah aku ya teman-teman ya. Gak usah on cam dulu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Yusuf. Ya, Waalaikumsalam Bang. Iya. Udah berapa lama syahadatnya Bang Yusuf? Aku udah 10 tahun Bang. Oh, udah lama. Nah, cuma aku ingatkan kepada Katolik atau Kristen. Aku dulu Katolik aku. Nah, al-Islamu nasehah. Islam itu adalah nasihat. Kalau orang memberi saran itu kita dengarkan. Nah, kalau kita nggak tahu bertanya itu lebih bagus. Nah, ya betul. Karena Islam itu agama yang memang benar-benar Tuhan yang memberi. Nah, kalau bisa kita carikan yang benar lah. Nah, karena kita bakal mati, jangan udah mati nanti baru sadar kita itu nggak ada gunanya lagi. Karena kalau udah terbitnya matahari dari Aceh itu nggak bakal diterima lagi taubat kita. Ya, siap. Jadi sebelum terlambat, dengarkanlah nasihat abang-abang kita ini, kayak Abang Ma'ruf ya, Kiai PI atau Unirifa, atau Bang siapa itu apologet Islam banyak aku mengikuti. Nah, jadi kita mencarilah persembahan yang benar. Siap. Sebelum Oke, ini terlambat. dibawa dulu ya Bang Yusuf ya. Nah, cuma itu nasihat saya. Ya, makasih banyak abangku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Yang kau sembah bukan Tuhan tapi hantu. Karena mati tak bercelana itu beda. Bang Paru, ada Bang Juma, Bang Paru di bawah nonton. Iya. Hah? Hah? Ada Bang Juma nonton. Kak Ade, selamat bergabung Kak Ade. Assalamualaikum. Oh jangan nyanyi-nyanyi kosan. Si Salini suka kali. Aku udah berkali-kali ingatkan nama si Salini. Baru kami di bawah aja. Kami dengar aja. Bang Juma Buruda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Si wabarakatuh. Salini bang, udah bolak-balik aku ingatkan di si Salini loh bang. Bandel kan si Salini. Kenapa dia, Dek? Nyanyi-nyanyi Kenapa aja beliau? bang. Dia kalau diskusi nyanyi aja kerjanya. Tapi antum barusan nyanyi bagus, dengar suaranya, nadanya juga bagus. Liriknya apa lagi? Bang Farouk gap. Sama Gurunda ke gap. Liriknya bagus. Ada bakat ternyata. Anakku sayang. Kan ada bagus lagunya tuh. Bang Juma itu lagu anthem. Iya, tunggu ya. Yang anakku saya. Ada noise nggak di tempat saya ini? Noise nggak? Nggak ada bang. Nggak ya, alhamdulillah. Iya, soalnya lagi di gunung ini. Lagi di gunung. Masya Allah. Banyak suara-suara orang di panggung. Mana otennya? Ini lagi kita seleksi abang gua. Oh iya. Oke, Bang Azka, selamat bergabung Bang Azka. Azka, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung yang mau berdiskusi, mumpung ada Gurunda di sini, ada Bang Zuma. Silakan buat adik-adik Kristen. Diizinkan buat kalian bertanya selama kalian mengikuti aturan ya. Kalau kalian nggak bisa mengikuti aturan, ingat lagu Bang Farouk. Akan ada B2 dewasa nanti yang akan Saya dikecilin aja, Dek. Kecilin aja, nggak apa-apa. Iya, nah gitu bagus. Gini aja. Jadi ingat bintang film Barat. Kau lihat Dinda Farouk ini mukanya. Oh, Masya Allah. Oke, Dinda Sel, selamat bergabung Dinda Sel. Selamat bergabung. Iya, kamu mau berdiskusi Dinda? Boleh. Ya udah, silakan. Tapi yang kooperatif ya. Kristen Dinda. Alhamdulillah Kristen. Kacau. Alhamdulillah Kristen katanya. Emang. Silakan Dinda, tap layarnya teman-teman ya. Silakan Dinda. Jika ada yang mau kamu tanyakan, silakan. Oke, mumpung di sini Bang Juma kan. Kemarin belum selesai saya jawabannya. Siapa yang disalibkan itu Bang Juma? Yang disalibkan itu adalah penyesat. Oke. Dah, pertanyaan saya yang belum dijawab. Iya. Kenapa Nabi Isa mau disalibkan? Coba jelaskan menurut Al-Quran kalian. Oke. Nabi Isa ingin disalibkan karena Nabi Isa memberikan banyak mujizat di tengah-tengah mereka, Bani Israel. Tetapi yang mereka tunggu itu bukan yang bisa membuat manusia hidup dari kubur. Yang mereka tunggu adalah raja seperti Daud. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian
bagaimana Bani Israel itu membangkang kepada semua ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Quran diterangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang membuat makar setelah Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan berbagai macam mukjizat, tetapi yang mereka butuhkan bukan mukjizat seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah melumpuhkan kekuasaan Romawi terhadap diri mereka. Itu. Makanya mereka berselisih paham. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berselisih paham. Ada yang menyetujui Nabi Isa sebagai Rasul Mesias yang ditunggu. Ada pula yang kemudian menganggap dia adalah pesina, dia tukang sihir, dan seterusnya. Begitu. Maka mereka sepakat untuk membunuh. Nah, pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka diselamatkanlah Nabi Isa. Orang-orang yang membuat makar tetap melakukan pembunuhan dan penyaliban, tetapi itu hanya diserupakan bagi mereka saja. Begitu. Nah, itu cerita yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan cerita yang dibuat-buat di mimbar gereja seperti dalam kitab saudara, entah apa-apanya dibuatnya. Dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu dalam catatan wartawan yang kitabnya, yang bukunya kemudian dikasih sampul Yohanes, itu dituliskan dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itu tepat sekali bahwa mereka memang sepakat untuk menjadikan Yesus itu sebagai tumbal agar bangsa mereka tidak dirampas oleh bangsa penjajah. Nah, ini yang diterangkan kemudian Al-Quran. Dan itu bisa disimpulkan di dalam Matius 27 nomor 18, bagaimana penguasa kala itu yaitu Pilatus menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dieksekusi karena mereka dengki, cemburu, bukan karena dosa mereka ingin ditebus atau bukan karena mereka ingin menggenapi nubuat yang ada dalam kitab mereka, melainkan karena dengki aja. Berarti Al-Quran benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wartawan Anda itu ada baik, ada benarnya juga. Tapi lebih banyak kemudian ininya, pelonco otaknya. Seperti pelonco otak itu apa? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu nggak ada itu. Itu cerita yang dibuat-buat, muncul belakangan. Al-Quran dan juga tuan rumah tidak ada cerita itu. Itu karangan aja untuk Saya supaya... tanya Al-Quran, jangan sama-samakan dengan Alkitab. Beda itu. Dah, alamak. Al-Masih sama Yesus itu beda, tidak sama. Sosok yang Oke, memang betul. Betul sekali. Al-Masih yang kamu sembah beda dengan Al-Masih yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Makanya bukumu itu tidak ada tempat di Yahudi, nggak ada. Di rumah ibadahnya Yahudi itu tidak masuk kitabmu itu. Kenapa? Karena itu cuma cerita-cerita wartawan lepas yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka secara data, secara histori. Benang merah itu nggak ada. Begitu. Ya, lagi? silakan, Sel. Dinda, Sel, silakan Dinda. Kan udah saya bilang, jangan disama-samakan dengan Alkitab karena isinya itu beda. Ya memang beda. Kan udah itu bukan Yesus. Di Alkitab lucu orang ini. Saya sudah menjelaskan. Kalau Yesus tidak disalibkan, maka kami tidak akan jadi Kristen. Memang karena Yesus memang sudah mengatakan bahwa penyesat itu akan datang dan banyak pengikut. Pengikutnya penyesat itu ya Kristen. Apa yang salah? Enggak ada yang salah. Kalau ada pengikut penyesat yang di luar Kristen, apa nama kelompoknya? Enggak ada kan? Cuma Kristen yang pengikut Kristus. Sementara penyesat itu nongol dengan gelar Kristus. Ya Kristen lah itu. Ada enggak pengikut Kristus di luar Kristen? Ada enggak? Adalah. Apa? Ada dong, banyak. Apa? Apa pengikut Banyak. Kristus di luar? Pengikut Kristus di luar Kristen apa nama kelompoknya?
Ya agama yang di sebelah toh. Agama yang tidak Apa? pernah percaya. Agama tidak percaya Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu. Kemudian itu kitabmu beda dengan Alkitab. Ibunya saja Tuhan Yesus beda kok. Tunggu dulu. Nabi Isa alaihissalam memperkenalkan Alkitab. Dalilnya Al-Quran. Jelas itu. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab melalui Al-Quran. Nah sekarang Yesus memperkenalkan sebutan Alkitab enggak? Ayo, kalian yang nempel-nempel ke Nabi Isa. Dari mana dalilmu? Dari mana dalilmu? Coba. Nabi Isa berkata di tengah-tengah Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Inni abdu Allah ataniya alkitab wa ja'alani nabi. Nabi Isa yang mengatakan kemudian kepada kaumnya Bani Israel, aku dinyatakan di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberikan ketetapan berupa Alkitab, dan aku ini adalah hamba Allah. Itu di dalam Al-Quran. Coba kau terangkan ke saya di mana Yesus memperkenalkan Injil, di mana Yesus memperkenalkan Allah, di mana Yesus memperkenalkan Alkitab. Kenapa Kristen menyebut istilah-istilahnya Nabi Isa alaihissalam? Coba. Ayo. Ya banyak diterangkan di Alkitab kok. Coba. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Dari Isa alaihissalam atau Kristus Yesus yang ngajarin? Dari rasul-rasulnya. Kata rasul itu kau dapat dari mana? Ya. Nabi Isa alaihissalam berkata dalam Al-Quran surah As-Saf, Inni rasul Allah ila Bani Israel. Nabi Isa yang memperkenalkan kata rasul. Di mana Paulus memperkenalkan kata rasul? Ayo. Di mana Yesus memperkenalkan kata rasul? Ayo. Semua itu adanya di ajaran Nabi Isa. Matius. Coba. Matius berapa? Coba. Buka saja sendiri. Banyak itu. Nah, Kan? Saya kira kamu semua kan tahu Alkitab. Ini penyesat nih, penyesat. Penyesat itu kalau berbicara pelintir kitab itu. Dengar. Copot ayat. Penyesat itu kalau berbicara cuma modal congor, itu penyesat. Diminta datanya mana? Ada. Kamu itu mana? modal congor. Ada. Kamu modal itu congor namanya iblis. Iblis itu menjanjikan surga. Ketika ditanya mana surgamu? Ada. Mana? Ada. Mana ada? Coba. Ditanya mana kata Rasul di dalam kitabmu? Tak mampu. Mana kata Allah dalam kitabmu? Tak sanggup. Mana kata Alkitab dalam kitabmu? Enggak ada. Mana kata Injil dalam kitabmu? Tak ada. Semua dirampok dari Al-Quran. Yesus Kristus itu saja. Nenekmu kiper. Enggak ada yang ganggu imanmu itu, enggak ada. Ini kita ranah diskusi. Saya minta data. Mana datanya di agamamu ada sebutan Alkitab sebelum masuk ke Indonesia? Niru-niru Al-Quran. Ada enggak? Enggak ada. Adalah. Mana coba tunjukkan. Tunjukkan. Ayo. Sampai kemudian Paulus bangkit menggunakan baju daster dan sepatu futsal. Kamu tidak akan mampu menunjukkan itu. Enggak ada. Inilah Kristen, suka nyamar-nyamar. Apa yang suka nyamar? Iblis. Lah iya dong. Sederhana bukan? Coba kalau kamu itu agamamu agama benar, tentu ada data valid yang bisa kau tunjukkan ketika kau menyebut Alkitab. Nah, yuk. Kenapa kau sebut Alkitab? Kitab kami. Kami justru yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir kitabmu sendiri. Saudara, kamu pelintir kitabmu sendiri. Nama kitabmu itu Biblika. Kamu pelintir menjadi Alkitab. Cobalah. Tuhanmu itu Theos, kau pelintir menjadi apa? Menjadi Allah. Coba. Kitabmu itu kabar baik, Evangelion. Kau putar lagi menjadi Injil. Nah, kenapa kau sebut Injil kalau begitu? Keselamatan. Nah, apa bahasa Yunaninya kabar baik? Bahasa Yunaninya apa? Kabar baik. Ayo. Kenapa kau sebut Injil?
Kau pelintir sendiri kitabmu itu. Kenapa? Karena kamu dibimbing sama roh jahat. Roh jahat itu suka memelintir kebenaran, diobo-obo, diputar balik, menjadi kesesatan. Itulah pekerjaan setan. Setan mengajarkan memelintir. Ketika Tuhan mengajarkan Adam, ini yang kamu harus lakukan. Iblis datang, bukan itu tapi ini. Ketika kemudian Nabi Musa diajarkan, Musa, ajarkan kaummu bersunat. Iblisnya datang, jangan sunat tapi kulub. Ketika Tuhan datang mengajarkan, jangan makan babi. Iblisnya datang, makan babi. Semua dipelintir. Ketika kemudian Yesus datang, aku utusan hanya kepada Bani Israel. Dipelintir untuk seluruh manusia. Ketika Yesus mengajarkan dirinya, aku hanyalah manusia. Dipelintir, Yesus separuh manusia, separuh Tuhan. Itu pekerjaan setan itu. Iblis suka memutarbalikkan sesat menjadi benar, benar menjadi sesat. Coba contoh sederhana nih ya. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19. Yang sederhana aja dulu, yang familiar aja dulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan loh, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa ganjarannya kata Yesus? Dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi apa kata Paulus setelah kedatangan Kristus palsu? Filipi 3 nomor 8. Hukum Taurat itu yang menyebabkan kata Yesus orang kalau dihilangkan sedikit pun meski yang terkecil akan masuk neraka. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, kotoran. Kira-kira Paulus ini dapat ilmu dari mana tuh? Mengatakan hukum Taurat yang menyebabkan Bani Israel masuk surga justru adalah disebut sebagai tinja oleh Paulus. Kemudian Tuhan mengatakan apa? Di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah manusia yang tidak, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus mengatakan apa lagi? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil untuk tidak menghilangkan tapi mempraktekkan, apa kata Yesus? Maka dia akan menempati surga. Tapi apa kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 3, nomor 4? Kamu lepas dari kasih karunia, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Taurat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Paulus mengatakan kematian itu, neraka itu adalah menjalankan atau mengharapkan ada kebenaran dalam Taurat. Kamu lepas dari kasih karunia, Yesus Kristus lepas dari kamu kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ini apa? Kenapa sampai segitu kali? Sedangkan Tuhan di dalam Ulangan 27:26 terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus juga berseru, masuk neraka orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Datang Paulus. Kalau kau jangankan menjalankan hukum Taurat menurut Paulus, ya, mengharapkan saja ada kebenaran di hukum Taurat itu, kata Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Apa ini? Agama apa ini? Agama apa yang menghujat Tuhan, menghujat hukum Tuhan? Agama apa? Koplak. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus penyesat itu datang setelah dia terangkat ke langit. Siapa namanya? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Jadi kalau dipanggil, nama dan gelarnya sebutannya apa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu ada dua.
Ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli datang kepada Bani Israel, yang palsu datang kepada Bani Iti. Siapa Bani Iti? Hah? Yang suka goyang pantatnya di rumah sembahyangnya. Pantat aja yang goyang, otak nggak goyang. Itu Bani Iti. Ayolah saudara-saudara, belajar. Jangan kerjanya hanya menutup mata, tapi belajar. Pelajari Bible itu dengan baik. Gitu. Ya, lanjut. Ya, Zuma. Ya, selamat siang. Zuma, siang. di mana tertulis bahwa siapa yang meniadakan hukum Taurat, bahkan ternyata kecil pun itu masuk ke dalam neraka. Di mana ada Matius 5 nomor 19, baca. Ya, coba dibaca. Saya baca ya. Di data nomor 19-nya diterangkan dengan sangat jelas di sana. Yesus berkata apa? Barang siapa yang meniadakan satu perintah dalam hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat apa? Menempati tempat apa? Tempat terhina. Paling rendah di dalam kerajaan sorga. Oh, nggak ada surga di situ. Di dalam kerajaan sorga, bukan masuk neraka. Diam, bukan masuk neraka. Diam dulu. Bukan masuk neraka. Jadi jangan mengubah Alkitab. Diam dulu. Jangan menyesatkan saudara-saudaramu. Diam dulu. Biarkan gurumu mengajarmu. Oke? Saya jelaskan samamu ya. Diam dulu sayangnya. Habis ini kamu bisa berbohong. Menempati urutan terendah, ya. Menempati urutan terendah. Diam dulu. Kamu menyesatkan saudaramu. Diam dulu. Di dalam pengajar. Diam dulu, boleh nggak Anda diam? Bani Iti, boleh nggak diam? Mampus. Ini teman-teman sekalian, saya ajarkan samamu. Bang Suma itu bukan tampil sebagai pendebat baru kemarin sore, kan? Bukan. Dalam original teks Matius 5 nomor 19 itu, di situ bukan tempat terendah, saudara-saudara, tapi paling hina. Original teksnya itu elakistos. Elakistos itu adalah tempat yang paling hina. Dan di situ bukan dikatakan surga, saudara-saudara. Di situ dikatakan langit. Tempat terhina di langit. Apa tempat terhina di langit itu? Ya neraka, Cak Ayu. Kebalikan dari tempat tertinggi. Apa tempat tertinggi itu? Ya jannah, surga. Jadi kalau meniadakan hukum Taurat, berada pada tempat yang paling hina. Elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat terhina. Tempat pembuangan. Tempat kesengsaraan. Tempat yang kemudian paling rendah. Tempat yang paling menyakitkan. Apa itu namanya? Neraka. Makanya jangan menjadi Kristen tapi nggak mau belajar gitu loh. Dan di situ dikatakan bukan surga, tapi di apa? Uranus. Uranus itu langit. Itu langit. Kenapa dikatakan langit? Karena berbicara masa yang akan datang. Berbicara masa akan datang, berbicara masalah gaib. Berbicara masalah gaib, surga neraka itu sama Yem, langit, Uranos atau Uranon. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan anaknya juga sama, mengajarkan ibunya, tantenya, pamannya, tetangganya, keluarganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat paling hina di dalam kerajaan langit. Neraka itu kerajaan langit. Surga itu kerajaan langit. Kerajaan Allah itu Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan itu ada dua. Ada yang dibalas di neraka, ada yang dibalas di surga. Dan Tuhanku pencipta langit dan bumi itu adalah
Yaumiddin, dia Malik Yaumiddin, artinya dia yang menguasai, dia yang merajai surga dan neraka itu. Jadi kerajaan langit itu kerajaan surga, kerajaan neraka. Itu kerajaan Allah itu. Allah memiliki tahta. Dan kemudian Allah mengembalikan hamba-hambanya kepada dua tempat. Sheol dan Paradiso. Surga dan neraka dalam bahasa Yunani. Belajar lagi saudara-saudara. Ya, belajar. Jangan Anda memperbodoh diri. Hanya taklid buta, kepercayaan buta, tak ada ilmu. Yang penting, yang nggak mau urus, yang penting mati surga. Itu mimpi, Cak Ayu, mimpi. Lu mati, pendetamu nggak ikut ke alam kubur, pastormu nggak ikut masuk EGP. Yang penting saya udah ajarkan kamu mati surga, Yesus Tuhan itu EGP. Yang penting lancar perpuluhan. Mati lu urusan lu, nggak ada pertanggungan jawab. Nah, makanya mikirkan diri masing-masing yuk, apa kata Bible tentang hal ini. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya begitu dia bangun pagi minggu, nak bangun sarapan babi. Meniadakan hukum Taurat, bukan yang terkecil, tapi hal terbesar itu. Anak-anak bangun, ngapain mak? Ke gereja, ngapain? Nyembah Yesus Kristus. Menghilangkan lagi hukum Taurat yang paling terbesar, jangan ada ilah lain. Dibikinnya anak-anaknya menyembah kepada ilah lain berupa Kristus. Itu, maka dia akan menempati tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Elakistos. Ingat itu Elakistos, Anda boleh cari di Google. Elakistos itu artinya tempat yang paling bonyok, yang paling busuk, yang paling tercela, yang paling hina, yang paling rendah, yang paling memuakkan, yang paling menjijikkan, yang paling menistakan, yang paling membuat manusia sengsara. Itulah neraka. Masih mau datang besok? Masih mau menghilangkan hukum Torah? Ya lanjut. Kita sapa dulu yang baru bergabung ini Bang Anda ya. Oke, Bang Siap. Tuan, selamat bergabung Bang Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kan, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, teruskan. Bang Zuma. Siap. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Tuan ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kita naikkan ini lagi adik-adik otennya Bang Anda? Silakan. Oke. Oke, squad, selamat bergabung squad. Halo squad. Iya, betul. Iya, Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ZR Bala, selamat bergabung ZR Bala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang bersamaan dengan ZR. Saya semua menyampaikan aja, semoga Bang Zuma sehat selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Kemarin Bang Zumanya ke Padang, dia ke Bukit Tinggi, nggak mau ketemu, dia udah pergi. Iya Bang, sorry. Keburu Bang, banyak soalnya di sana banyak tentara Romawi yang lagi kejar, makanya saya sembunyi di Dumai. Ya banyak Bang. Sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Amin. Oke, nyimak di bawah dulu Bang ZR Bala ya. Makasih banyak Bang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Raja Wali, selamat bergabung Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iya, mau nyalamin Bang Juma aja. Selamat pagi menjelang siang Bang Juma. Iya, iya. Kabar sehat Abang ya? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, sekedar begitu ngucapin salam ya. Iya. Salam dari Medan ini Bang. Allahu Akbar. Maju Horas. Horas do sudah teh. Bang Iya. Faruk. Horas. Sehat doang mau teh. Alhamdulillah. Bang makan sehat. belum? Alhamdulillah. Agak belum mau teh. Ya, Bang Oke udah Raja, Bang, makasih banyak ya Bang. Ya, Bang Raja, Bang Siap. Raja kalau mau bergabung dengan Api Sumut, nanti boleh DM Bang Faruk ya, Bang Raja ya. Nanti kita masukkan ke dalam grup ya. Siap. Oke, gitu dulu Bang. Bang. Ada lagi mau disampaikan Bang? Ya cuma bilang itu aja, cuma nyalain Bang Juma, tumben masuk ke tempat Bang Faruk ya kan. Masalahnya kalau saya kesini Bang Faruk jadi host. Sayang ilmunya gitu loh, tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kalau saya kangen. Kalau saya kangen sama beliau, saya kesini. Saya selalu pantau kok, karena beliau ini salah satu corong kita, menara siar kita di daerah Sumatera itu beliau. Di Bukannya mana Bang saya Faruk di Medan Bang? di daerah ini Masamba, Luwu Utara. Di DM lah Bang, masan di sini ada aja. Oh iya. Siap. Ya Bang Iya, Juma, iya. sehat-sehat ya Bang Juma. Siap. Ah. Masya Allah. Siap. Horas do. Bang Faruk turunkan langsung, aku dengerin Ya. lagi. Assalamualaikum Masih banyak, Bang, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gani GN, selamat bergabung Gani GN. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya salam aja buat Bang Juma sama Bang Faruk. Sehat-sehat selalu. Salam dari Bandung Bang. Salam. Bandung. Horas, Bandung. Ya, turunkan aja Bang. Assalamualaikum saudaraku seiman dan seagama. Bang Rumah sehat, Waalaikumsalam Bang sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam dari Jakarta, Condet, Bang Rumah, Bang Maruf untuk saudaraku semua. Siap. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelum saya izin ibadah sebentar, saya menyampaikan kepada 2.300 ini, sebentar lagi kita ada milad ya, milad api. Yang kedua silakan daftarkan diri yang mau ikut ke pengurus, biar kita bisa silaturahmi di Jakarta bulan depan. Kemudian kami dari pengurus juga membuka lowongan untuk menjadi ketua API di setiap wilayah. Minimal tipikal pendalaman materi dan karakternya itu sama seperti Dinda Faruk. Jadi tegas, keras, tapi berdata. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau, kami dari Palu, kami dari Manado, kami dari provinsi lain ingin membentuk API, silakan. Tapi dengan syarat mampu membuka komal, memberikan materi-materi berdata untuk menghindarkan generasi kita, khususnya di wilayah kita kemudian berada dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Jadi kita butuh teman-teman yang ya minimal sama seperti Dinda Faruk ini. Seperti misalnya di Aceh itu sekarang udah menjadi sasaran empuk juga. Jangan tenang-tenang aja saudara-saudara di Aceh. Karena mayoritas tenang-tenang aja, hati-hati. Wilayah Anda itu jadi sasaran empuk pemurtadan juga. Begitu juga yang ada di Kalimantan. Kalimantan ini belum kita lihat adanya satu tipikal yang sama seperti Bang Faruk. Tolong yang Kalimantan yang punya karakter yang tegas, keras. Masalah materi nanti kita suplai. Kalau ada misalnya gimana nih Bang, saya butuh pendalaman, kuasai Al-Quran dulu minimal. Nanti masalah data-data Bibelnya kami yang mensuplai. Ya, jadi boleh. Saya ingin jadikan saya ingin kemudian membentuk API di Kalimantan. Silakan Anda buktikan karakter dulu. Kita butuh karakter dulu. Vokalnya dulu gimana? Jangan sampai hanya lontong sayur. Ya. Hanya lontong sayur, ditanya tentang Al-Quran nggak bisa menjawab, ditanya tentang Bible juga nggak bisa. Karena yang kita butuhkan itu karakter yang ya minimal 10% dari para sahabat-sahabat Rasulullah.
Ada saudara Yusuf PI di Kalimantan beliau ya, tapi kan dia fokus untuk di Komalnya. Tapi kita sudah ngajak beliau, beliau sudah barusan japri saya untuk kemudian ikut di acara milad. Ku bilang silakan aja akhi, kalau memang mau ikut silakan, mau menggunakan warna sendiri silakan, mau ikut bergabung juga di API silakan, selama syarat-syarat yang ditunjukkan oleh manajemen API itu bisa dipenuhi, itu tak ada masalah. Karena yang kita butuhkan di sini bukan hanya sekedar vokal, tapi implementasi di balik layar itu harus sesuai, harus selaras antara mulut dengan perbuatan, antara mulut dengan tindakan di belakang layar, itu harus sama. Jangan cuman pintar di mulut, tapi teori kolaps. Praktiknya nggak ada, teorinya mantap, praktiknya nggak ada. Kita butuh bukan cuman penampilan. Yang kita butuhkan itu adalah praktiknya. Islam tidak membutuhkan tong kosong. Membahas Al-Quran mantap, bahas hadis mantap, tapi di belakang layar teler. Itu yang kita tidak butuhkan. Ya makanya saya sampaikan kepada manajemen pusat, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan API dan ternyata perbuatannya itu tidak sesuai dengan niatan daripada API itu sendiri, ya sudah tenggelamkan. Ikat dengan batu, bawa ke Samudra Pasifik, buang ke laut. Jangan dipakai. Jadi sekali lagi, Kodondi, kalau Kodondi kami sudah komitmen. Saya dengan Kodondi sudah komitmen. Bang Suma dengan timnya di sosmed, beliau di offline. Kami udah komitmen itu. Jadi aman, semuanya bisa terkendali. Kami cuma membutuhkan dari provinsi-provinsi lain lahir Faruk-Faruk yang mumpuni. Ya. Lahir Faruk-Faruk yang mumpuni, yang tegas, yang kemudian berdata, yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan di dalam menggerakkan misi menghalau pendangkalan akidah. Ini yang kita butuhkan, ini yang dibutuhkan umat sekarang ini. Ya teman-teman sekalian, saya kira itu untuk penyampaian. Kalau di provinsi lain ada niatan, baik kita seleksi. Contohnya aja Bang Faruk dalam berdialog, dalam berdiskusi, lihat itu karakternya seperti apa, kuasai kemudian dua materi Bible dan juga Al-Quran. Saya kira begitu sahabat-sahabat, saya izin ibadah dulu, habis itu saya izin sebentar nih Bang Zuma, ini ada saudara kita Bang Akidah ini tadi tapping pengen menyapa Bang Zuma katanya. Oke, baik. Akidah, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan sehat selalu untuk Bang Zuma, Guruda terbaik di Indonesia ini. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah. Terbaik, beliau terbaik. Saya selalu mengikuti, 1 tahun ini terus mengikuti Gurunda. Dan Bang Faruk juga, wow, amazing, luar biasa. Sehat selalu Gurunda. Amin, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Faruk. Siap saja Bang Faruk. Ya, makasih banyak Bang ya, barakallahu fikum. Sehat-sehat Bang Akidah ya. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Dinda, saya izin ibadah dulu ya, bentar ya. Siap. Ya, lanjut. Oke, jadi begitu teman-teman ya, di seluruh daerah, di seluruh kepulauan di Indonesia ini yang mau bergabung dengan Apologi Islam Indonesia, silakan teman-teman ya. Di sini yang berdomisili Sumatera Utara ya, yang mau bergabung dengan Apologi Islam Indonesia Sumatera Utara boleh DM Bang Faruk ya. Satu hal teman-teman ya, Apologi Islam Indonesia ini sudah memberikan wadah untuk kita berjuang di agama Allah ini. Sangat disayangkan ketika kita tidak memanfaatkan wadah ini tadi gitu loh, untuk kita berjuang. Ingat teman-teman, berkali-kali Bang Faruk katakan kepada teman-teman ya, baik Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak ada yang menjadi penonton. Mereka tuh berjuang, mereka semua menjadi pejuang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf berjuang dengan hartanya. Umar ibn Khattab berjuang dengan tenaganya, begitu juga dengan Khalid bin Walid ya. Ali bin Abu Thalib berjuang dengan ilmunya. Tolha juga berjuang dengan ilmunya. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berjuang dengan ilmunya. Bahkan mantan budak pun Bilal bin Rabah tidak mau
ketinggalan berjuang. Dia berjuang dengan apa yang dia punya. Perjuangan ini kita harapkan teman-teman ke depannya ya bisa menjadi amal jariah buat kita. Kita tidak bisa bersantai-santai ria dengan ibadah sholat lima waktu kita. Kita tidak bisa mengharap, kita tidak bisa hanya berharap kepada puasa di bulan Ramadan kita dan ibadah-ibadah wajib kita. Ketika apologet Islam Indonesia memberikan wadah untuk kita berjuang di jalan Allah ini, kenapa kita sia-siakan teman-teman? Dan satu hal yang pasti ya buat teman-teman yang ingin bergabung di apologet Islam Indonesia, apologet Islam Indonesia ini bukan tempat berleha-leha. Sebelum kamu mau bergabung, menyatakan dan menyiapkan diri, memantapkan diri untuk bergabung dengan apologet Islam Indonesia, pastikan dulu dirimu bahwasanya kamu siap untuk berlelah-lelah. Jangan pernah kita berpikir teman-teman, dunia ini tempat berleha-leha. Tidak. Dunia ini bukan tempat berleha-leha. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah. Hanya orang-orang kafir lah yang menganggap dunia ini tempat dia bersenang-senang, tempat dia berleha-leha, tempat dia bersantai-santai ria. Hanya orang kafir. Tapi di mata orang-orang beriman, dunia ini adalah penjara bagi dia. Di mana ketika di dalam penjara dia berupaya mengekang hal-hal yang ada dalam diri dia yang bisa merusak akhiratnya nanti. Dunia ini menjadi tempat dia berlelah-lelah, bersusah payah guna memperbaiki akhirat dia. Jika di dalam satu rumah teman-teman, di dalam satu rumah, jika ada satu saja keluarga yang berjuang di jalan Allah, niscaya kelak dia akan bisa memberikan syafaat untuk keluarganya yang lainnya. Kita Allah bisa memberikan syafaat. Jadi begitu luar biasa kontribusi ya dan juga wadah yang diberikan oleh apologet Islam Indonesia. Jadi saya rasa buat teman-teman sekalian sangat miris dan sangat sangat bodoh ketika teman-teman tidak mengambil kesempatan ya ikut berjuang di apologet Islam Indonesia. Ada banyak program untuk apologet Islam Indonesia khusus Sumatera Utara yang kelak akan kita gaungkan, di mana ya poin utama dari program tersebut ialah program tersebut ialah kita berjuang untuk kemaslahatan umat. Apapun urusan dan juga persoalan umat itu kita memperjuangkan kemaslahatan umat. Ya, terkhusus lagi buat saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam ataupun yang mu'alaf. Kita tidak hanya mensyahadatkan orang, setelah syahadat dah selesai. Tidak, kita tetap akan memberikan bimbingan kepada dia secara spiritual, memudahkan urusan dia terkhusus. Ya, terkhusus untuk dia faqih dalam agamanya. Dan ini sudah kita buktikan teman-teman ya, ada beberapa mu'alaf yang ada di Medan ini, ketika dia mu'alaf di Komal, kita memberikan guru kepada dia, bimbingan pribadi. Guru spiritual, ustadz, pembimbing pribadi untuk dia secara gratis. Bahkan ya ada kabar baik ini teman-teman ya, alhamdulillah. Saudara muslim kita yang syahadat kemarin di satu keluarga juga di Komalnya Bang Faruk ya, di daerah Patumbak ya, memang saya pantau sampai detik ini masih saya pantau, dua anak laki-lakinya itu luar biasa niatnya untuk belajar Islam. Bahkan dia berteriak-teriak ingin masuk pondok pesantren. Aku pengen masuk pondok pesantren. Saya sudah koordinasi juga untuk sama ustadz yang membimbing beliau. Beliau sudah, mereka dua anak laki-lakinya ini sudah masuk ke dalam pondok pesantren pekan lalu. Dan kita berharap ya adinda-adinda kita itu kelak ketika mereka sudah menimba ilmu di dalam pondok pesantren, keluar dari situ mereka bisa menjadi singa-singanya Allah. Berjuang untuk agama Allah. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung boleh DM Bang Faruk. Ya, silakan Bang anak Medan, mungkin ada yang mau ditambahkan Bang, silakan Bang. Ya, nggak ada tadi, luar biasa Bang Faruk ya. Ya nanti kalau ada yang mau ikuti acara Milad Api bisa DM ke saya, nanti saya kasih nomor Bang Kores. DM ke saya bisa ntar. Yang di Jakarta dan sekitarnya. Di anak Medan yang kemarin Bang ya, Bang Faruk. Gimana? Ini anak Medan yang kemarin jumpa kita di atas itu ya Kak? Iya, iya. Pasti saya. Astaga, akun baru aku. Iya. Gitu aja Bang Faruk. Ya, coba disapa-sapa dulu tamunya Sal. Aku ada kerjaan sedikit di Sal. Oke, Bang Muhammad. Selamat siang Bang Muhammad. Halo Bang Muhammad, selamat siang. Muhammad Rudito. Muhammad Rudito. Bang Topik, selamat siang Bang Topik. Bang Topik.
Halo Bang Taufik. Benar guys, yang disampaikan Bang Faruk tadi itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nanti sebaliknya, di akhirat nanti surga bagi orang mukmin dan neraka bagi orang kafir. Ahad mau nih mana boy? Mau nih Muslim Kristen. Ahad mau nih Ahmad Darmawan Ahmad mau nih. Ahmad Darmawan Ahmad mau nih. Wah nyaut nih Ahmad mau nih. Bang Roza, selamat siang Bang Roza. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Saya naik atas ni sebenarnya nak menyapa Bang Faruk dengan Abang Zuma. Nanti kita sampaikan salamnya Bang kepada Bang Zuma dan InsyaAllah. Nyimak Bang Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia Bang. Saya ikut Abang Faruk, ikut Abang Zuma apologet dengan saya sangat teruja Bang tentang Indonesia ni. Teruja sangat-sangat Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang di Malaysia Bang tanggapannya dengan apologet Islam di Indonesia Bang? Oh subhanallah Bang, sangat saya kagum Bang dengan Indonesia punya Islam Bang, sebab Indonesia macam Abang Zuma, Abang Faruk boleh menguasai ilmu tentang agama Kristian. Saya sangat respect Bang. Dan kami pun macam rakyat Malaysia, kami tidak terdedah Bang tentang apologet ni, sebab di Malaysia dia ada undang-undang. Jadi untuk orang Kristian dia nak nak sebarkan agama tak boleh Bang, sebab Malaysia negara Islam. Jadi sesiapa yang menyebarkan agama selain daripada Islam maka kena tangkap Bang. Kalau di sini katanya Bang rasis, intoleran. Ngeri Bang. Ngeri. Jadi bila saya tengok rakyat Indonesia macam Abang Zuma, Abang Faruk menguasai ilmu Kristian, jadi saya sangat respect Abang. Saya naik atas ni kerana saya teruja pada Abang Faruk dan juga Abang Zuma dan rakyat Indonesia yang boleh menguasai untuk dakwah ni Bang, terutama dapat menguasai Bible dan Injil Bang. Subhanallah, hebat Bang, hebat. Salah satu debater Muslim sekarang ini ada juga dari Malaysia, itu Hidayah. Kami juga bangga dengan hanya minta doakan saja Bang kepada guru-guru kita, Bang Zuma, Bang Faruk, doakan saja, karena Rasulullah bilang senjata orang mukmin itu ialah doa Bang. Doakan saja Bang. Betul. Doakan kesehatan beliau untuk berdakwah. Betul Bang, insyaAllah. Dijauhkan dalam mara bahaya. Begitu. Kalau dekat Malaysia ni nak komen macam kita nak buat macam terbuka tak boleh Bang. Macam online macam ni pun tak boleh. Kalau Kristian dia nak buat dakwah macam ni untuk ataupun dia nak masukkan agama dia pada Islam, tak boleh Bang, dia akan ditangkap. Sebab yang dibenarkan agar agama rasmi di Malaysia ni agama Islam. Jadi hanya Islam sahaja yang boleh dakwah, agama lain tak boleh. Okey Bang, terima kasih. Sehat selalu. Baik Bang, terima kasih Bang sebab naikkan saya, sebab saya nak menyantuni Abang Faruk dan juga Abang Zuma. Kirim salam saya pada Abang Zuma Bang.
Baik, insya Allah dari Bang. Siap. Baik bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Roza. Guys, jangan lupa guys ya, tap layar guys, jadikan 1M dan follow akun kita guys. Ini akun saya, akun baru guys. Bantu follow dan tap klik profil saya, baru follow. Ya, Dan juga YouTube saya Bapak Gembala Bangsa. untuk yang belum bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bisa menghubungi para debater Muslim Apologet Islam Indonesia. Ya, mungkin Anda bisa membantu bukan hanya dalam diskusi di lintas agama di media sosial, tapi Anda juga bisa untuk mendukung secara informasi, komunikasi mengenai keadaan kondisi misionaris ataupun apa yang berada di lingkungan ya. Jadi bukan hanya untuk berdebat. Ya, bergabung dengan Apologet Islam Indonesia itu diantaranya mendukung dalam kegiatan-kegiatan di lapangan, di real life, nyatanya. Diantaranya penanganan terhadap mualaf yang bersahadat, karena semakin banyak, makin ramai yang bersahadat. Ya. Kita juga butuh informasi, komunikasi mengenai lokasi. Suara Bang Bejo pelan kali Bang Bejo. Nggak dengar penontonnya. Suara Bang pelan kali. Pelan kali suara Bang. Kocik lah. Lagi mana? Lagi di Ayonan Bang Bejo? Enggak juga. Biasanya Abang aku itu. di Ayonan. Abang aku itu Sal. Iya, aku tahu lagu Bang Bejo aku juga. Oh, Maksudnya siapa tahu lagi di Ayonan kan? Volumenya ketek. Ya, maksudnya diantara fungsinya bergabung dengan Apologet Islam Indonesia bukan hanya untuk berdebat, berdiskusi, tapi juga bisa mendukung dalam membantu para mualaf yang semakin ramai. Bisa juga untuk menginformasikan tentang misionaris yang terjadi di wilayah-wilayah Anda. Bisa juga untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi hambatan dalam syiar dakwah Islam di wilayah Anda yang mungkin membuat para misionaris ini bisa berkembang di sana gitu. Antisipasi dari pemurtatan. Amin. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga bisa menyokong dalam kegiatan-kegiatan di lapangan sebagai panitia, fasilitator atau sebagai mediator ya, banyak macam yang bisa dibuat. Ntar Bang kita sapa dulu Bang ya tamunya nih, ada Bang Indra Kurniawan. Assalamualaikum Bang. Abang kita nih guys. Suara Bang Paru nggak ada Bang Paru, termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Bang Faruk, madunya sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Bermanfaat Bangnya. Ya. Oke, sedikit ini lagi teman-teman yang menambahkan ya guna menjadi pembakar giroh kita untuk berjuang di jalan Allah ya. Al-Quran itu ya adalah informasi, petunjuk. Petunjuk atas apa? Petunjuk untukmu ketika engkau ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan janji jannah dari Dia, mendapatkan keselamatan hidup yang kekal dari Dia. Maka ketika kita membaca Al-Quran teman-teman, ayat per surah per surah Al-Quran kita baca, ayat per ayat kita baca, coba kita berupaya menelaah. Contoh yang tertulis dalam surah Ali Imran 169. Di situ tertuliskan, jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Ada tawaran nih, ada tawaran itu dari Allah seperti itu gitu loh. Di dunia ini Bang, kalau adalah orang paling kaya di dunia ini mengatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang menjadi tukang kebunku akan miskin. Dia akan kaya, bahkan akan diberikan Lamborghini. Mungkin teman-teman akan berjuang kan untuk menjadi tukang kebun ya si kaya itu tadi. Berjuang kalian kan. Ini ada janji dari Allah bahwasanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tadi tidak akan pernah mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya bahkan mendapatkan rezeki.
Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah wa amwatun bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Iya, lantas kenapa teman-teman itu tidak memanfaatkan itu gitu loh. Tidak gimana ya? Tidak terobsesi ketika membaca ayat itu. Saya dulu teman-teman, ya pertama kali mengenal Al-Qur'an dan saya membaca ayat itu. Ya, itu menjadi ayat buat hidup saya, termotivasi bagi diri saya. Sekecil apapun teman-teman. Dan berjuang itu istiqomah. Maaf cakap teman-teman ya, jangan panas-panas teh ayam. Yang kita bisa melihat sendiri teman-teman ya. Saya lihat di Komal ini. Banyak dari saudara-saudara muslim kita yang tadinya giroh dia untuk berjuang di jalan Allah, khususnya membenteng umat dari pemurtatan dan juga melawan narasi-narasi dari para misionaris. Tadinya begitu semangat, lama-lama mulai menurun, bahkan sekarang sudah menghilang. Belum saatnya untuk kita berleha-leha teman-teman. Agamamu saat ini sedang diperangi, tapi bukan dengan pedang. Merupakan fitnahan-fitnahan yang dia bungkus dengan narasi-narasi yang palsu. Sedang diperangi. Mereka tahu, kaum kufar itu tahu, kalau kamu saat ini diperangi dengan pedang, kau bukan lawannya. Maka mereka memerangi kamu dengan narasi, dengan tujuan apa? Mereka berupaya menghadirkan fitnahan-fitnahan terhadap Quran, memelintir Quran. Tujuannya apa? Supaya umat Islam itu jauh dari Quran. Kalau umat Islam sudah jauh dari Al-Quran, hal yang mudah untuk membuat dia menjadi murtad. Hal yang mudah. Yang kedua, mereka berupaya menanamkan kebencian di dalam hatimu, bukan hanya orang kafir, orang Islam itu sendiri, terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan dia menggoreng-goreng kehidupan Nabi. Sementara satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang dikatakan memiliki budi pekerti yang agung, di situ diksi yang digunakan agung bang, agung. Di atas agung itu maha teman-teman, tidak ada lagi di atas agung selain maha, dan maha itu dinisbatkan hanya untuk Allah. Satu-satunya dalam Al-Quran ini dikatakan memiliki budi pekerti yang agung cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menggoreng-goreng, memfitnah dan membelintir kehidupan Nabi, tujuannya supaya kau benci kepada Nabi, kenapa kau bisa percaya? Dan kenapa kau tidak berupaya untuk bersuara? Nabiku itu tidak seperti itu. Satu-satunya Nabi yang dipuji oleh Allah akhiratnya, budi pekertinya Nabiku dikatakan agung. Ketika dikatakan budi pekertimu agung, tak dikatakan kepada Ibrahim, tak dikatakan kepada Musa, tak dikatakan kepada Isa. Dikatakan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dikatakan suci, tapi tidak menyucikan. Nabi kita dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dikatakan menyucikan. Kalau hanya suci wajar, masih muda, sekron Bang Indra. Masih hal yang awam kalau dia suci. Tapi ketika sucinya Isa ibnu Maryam, dia mampu menyucikan orang? Tidak. Karena bukan kapasitas dia untuk menyucikan. Tapi ketika kalian baca dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Nabi Muhammad SAW yang menyucikan jiwa. Ketika dia dikatakan mampu untuk menyucikan jiwa, sudah otomatis dia suci dari dasarnya. Jadi teman-teman ya, sekecil apapun perjuangan kita di jalan Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Jangan pernah kau tinggalkan. Istiqomahlah kau atas itu sampai datang kematian nanti menghampirimu. Singkat hidup kita di dunia ini teman-teman. Jangan nanti penyesalan-penyesalan orang yang ada di dalam kubur ikut kita rasakan. Ikut tertanam dalam hati kita. Jangan. Semangat kita berjuang. Dengan apapun kau berjuang. Berjuang kau dengan lisanmu, berjuang dengan lisanmu. Berjuang kau dengan tanganmu, berjuang dengan tanganmu. Kau memiliki kemampuan berjuang dengan hartamu, berjuang kau dengan hartamu. Bahkan jika kau memiliki kemampuan berjuang dengan tenagamu, kau berjuang dengan tenagamu. Sebagaimana Bilal bin Rabah melakukan itu. Sampai nanti kita pastikan jika tiba waktunya kematian datang kepadaku, itulah waktunya untuk aku beristirahat.
Di mana waktu istirahat kita? Tempat istirahat kita yang terbaik adalah alam kubur. Itu kita beristirahat. Ketika dunia kita berlelah-lelah, ya, jangan kebalik. Oten itu bang, orang-orang kafir itu bang, di dunia dia bersenang-senang, bersuka cita dia, ya kan? Dia rasakan dunia ini seperti surga bagi dia. Dia tidak sadar hidup dia di dunia ini terbatas. Paling jago umurnya 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika nanti dia mati di dalam kubur, ya, dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tergantung yang ada pada kita. Makanya teman-teman, nikmat itu, ya, rezeki yang luar biasa dari Allah itu adalah umur. Maka ketika nanti yang paling pertama dihisap itu adalah umur. Kau gunakan untuk apa umurmu? Ya, buat teman-teman silahkan, yang mau bergabung silahkan. Yang jelas Apologet Islam Indonesia, ya, itu bukan tempat kita berleha-leha, tapi tempat kita berlelah-lelah. Oke. Kita naikkan yang lainnya ya teman-teman. Itu Nora mungkin jauh dari perangkat itu Nora ini. Kurasa dia lagi ngurusin bisnisnya ini yang ada di Amerika. Tambahan motivasi bagi yang belum paham tentang Amerika ya. Apa yang dilakukan oleh para debater Muslim di Apologet Islam. Bang Bejo, kali suara Bang Bejo. Lagi di Ayonan Bang Bejo nih. Udah besar ini. Udah habis. Jadi bagi yang belum paham, kami melakukan debat lintas agama ini bukan untuk mensadarkan, bukan. Sejak awal kami ini yang mendapati adanya penghujatan, ya, dan penistaan terhadap ajaran Islam. Kami lakukan dengan menjelaskan seperti apa yang sebenarnya, tapi tetap dapat hujatan. Akibatnya kami membongkar apa yang ada dalam ajaran Kristen yang selalu menghujat Islam. Hingga sekarang, ya, yang bisa dilihat bagaimana kita para debater Muslim bisa mengungkapkan seperti apakah ajaran-ajaran yang ada dalam Kristen tersebut. Nah, ini, ya, bukanlah hal yang main-main, saudara. Yang tadi ada disampaikan Bang Faruk, imbalan bagi mereka yang beramal. Tapi bagi mereka yang tidak, bagaimana? Bagaimana dengan anak keturunanmu yang nanti apabila kau biarkan misionaris itu berlaku, para penyesat itu menyampaikan pesan-pesannya, maka mereka ikut tersesat, maka anak keturunanmu bisa ikut tersesat dengan mereka. Apakah kalian mau seperti itu? Inilah makanya kami ada di sini, membentengi umat Islam, membentengi untuk generasi kita ke depan, dan juga menjaga para ulama kita supaya tidak menghadapi mereka yang tidak layak dihadapi oleh para ulama. Kamilah yang ada di depan lebih dahulu, ya, membentengi sebagai pagar keluar dan juga menjaga ke dalam. Karena bukan hanya di luar Islam, ada juga dari dalam. Perlu disadari, ya, kami bukan untuk mengolok-olok, tapi untuk menyampaikan syiar dakwah. Bagi yang mempunyai saran, nasihat, silakan disampaikan kepada kami dengan cara yang terbaik. Jangan di depan publik. Ada cara-cara dalam Islam untuk memberi nasihat. Ya, jadi gini kan Bang Bejo, aku tambahkan sedikit teman-teman ya. Para misionaris ini, ya, memanfaatkan beberapa hal yang menjadi udzur dan juga kelemahan dari saudara Muslim guna memurtadkan mereka. Yang pertama, ya, mereka melihat ekonominya. Saudara Muslim yang fakir ekonominya itu mudah sekali didatangi para misionaris, karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan kan, kefakiran itu mendekati kekafiran. Nah, ketika ada saudara Muslim di sekitar kita dalam kondisi fakir dan kita dilebihkan oleh Allah rezeki, coba kita sambung silaturahim ke dia melalui harta kita. Tak mampu kita memberikan kepada ayah ibunya, berikan kepada anak-anaknya. Nampak kita anak ini berikan jajan,
Nggak bisa kita kasih uang jajan 5.000, kasih uang jajan 2.000. Cah Indro diberkati lah Bang Indro. Tak mampu 2.000, kasih 1.000. Tak mampu 1.000, kasih 500. Tak mampu 500, kasih permen. Tujuannya apa? Supaya saudara muslim kita di sekitar rumah kita itu tahu bahwasanya anaknya sendiri pun tak terlepas dari perhatian kita. Ketika nanti kita sudah lakukan itu, kita rangkul hatinya, kita raih hatinya dengan apa yang ada pada diri kita. Masuk nanti misionaris ke situ, dia tertawa. Misionaris itu bukan kaya Bang, pilit-pilit. Yang kalian pikirnya misionaris itu datang bawa segenggam emas? Hah? Bawa satu truk pasir, satu truk beras? Enggak. Pukulan 5 kilonya beras yang dikasih. Gitu loh. Jadi ketika misionaris datang menawarkan harta kepada dia, dia pun ketawa. Uang receh kau kasih sama. Nah, mampu kita dengan harta kita jaga saudara kita. Dengan harta kita bentengi saudara seiman seakidah kita di sekitar kita. Yang kedua, ada tingkatan lagi, dia punya harta, dibantunya saudara muslim dia yang di sekitar dia, dibentenginya dengan hartanya, dengan memudahkan saudara muslimnya dari kebutuhan hidupnya, dari segala urusannya. Nah, bentengi lagi dengan ilmu. Caranya bagaimana membentengi dengan ilmu? Saudara muslimku, kalian mungkin seorang pengusaha, seorang yang sibuk dengan urusan kalian, dengan bisnis kalian, usaha kalian. Gunakan hartamu untuk menghadirkan majelis-majelis taklim di sekitar rumahmu. Supaya orang-orang di sekitar rumahmu itu berilmu. Kami yang tidak punya waktu banyak ini, kami yang punya waktu banyak ini, bisa meluangkan waktu kami untuk majelis ilmu. Mudahkan urusan orang-orang yang bermajelis ilmu. Hadirkan guru di situ, hadirkan ustadz di situ dalam waktu tertentu supaya mereka memanfaatkan waktu dia untuk mendengarkan kajian ilmu. Dan biaya ini tuh mudahin, bayar honor ustadznya, mudahkan urusannya, kan gitu. Sarana prasarananya, air minumnya, makanannya, kan gitu. Sehingga orang-orang di kampung itu terbentengi imannya dengan apa? Dibentengi dengan ilmu. Nah, kalau persoalan dengan dialektika atau berurusan dengan para misionaris, kita pun juga membuka peluang buat teman-teman. Kalian nggak perlu kayak aku Bang, nggak perlu kalian kayak aku dulu. Baca Bible itu aku bertahun-tahun. Satu harian aku baca Bible, pagi, siang, sore, malam baca Bible untuk mengetahui isi Bible. Nggak perlu lagi. Ada sosok kayak Bang Zuma, Uli Ripa, siapa lagi? Yusuf P.I, Bang Jibril dan yang lainnya yang sudah mempelajari dan memahami Bible. Mereka akan bacakan kepada kalian, kan dimudahkan urusan kalian. Gitu loh. Dan diserap ilmu dari guru-guru kita ini tadi. Jadi ketika ada misionaris di hadapan kalian, lawan mereka dengan ilmu dan juga narasi dan serta argumentasimu yang kuat. Yakinlah teman-teman. Yakinlah teman-teman ya. Perjuanganmu di jalan Allah tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang disampaikan Bang Zuma tadi itu benar Bang Faruk. Yang berhati-hati di Aceh tadi itu sebenarnya udah ada. Pemurtatan di Aceh itu udah ada di pelosok. Di Aceh Singkil namanya, di Pulau Banyak. Nah itu dapat informasi dulu Ustadz kami, Ustadz saya kan. Nah itu mereka datangkan lah di situ pendakwa lah. Baru dibangunlah masjid di situ. Adalah beberapa orang yang mualaf lagi. Sekalipun di Aceh ngeri Bang Faruk, sampai dibangun. Assalamualaikum, aku turun dulu ya, udah azan ini Bang Faruk ya, Bang Zuma semua ya, Bang Nora. Itu kan ada tuh semua. Oke Bang. Itu kan ada semua. Bang ya. Bang Bejo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri Bang Faruk, di Aceh aja udah ada pemurtatan massal dulu. Dia tuh Aceh Singkil kan. Dulu tuh di Pulau Banyak, Pulau Seberang tuh namanya di Aceh. Itu terakhirnya bawa barang-barang ke situ untuk bangun masjid dari kapal.
baru dibangun masjid di situ, adalah beberapa orang yang balik lagi ke Islam, didakwai lah. Jadi di sana tuh ditinggalkanlah beberapa pendakwa. Itu ngeri, betul kata Bang Zuma tadi. Makanya aku tadi mau ngomong kan, tapi nggak enak motong Bang Zuma kan, ya udahlah biar aja gitu. Lanjut Bang Farouk, aku mau sholat. Oke, Amira Kirana, selamat bergabung Kak Amira. Amira. Khusus lagi teman-teman ya, di Sumatera Utara ini ya, kalau bisa apologet Islam Indonesia tersebar ke setiap kelurahan. Itu tujuannya. Jadi seandainya ada saudara muslim kita melihat misionaris mendatangi saudara muslim kita, mereka tahu Sumatera Utara ada apologet Islam, mereka tinggal telepon, Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam abangku. Ini aku di daerah ini bang, di Sumut ini bang, sini. Ah kenapa bang? Ini ada gerombolan babi, gerombolan babi. Ini ada gerombolan ini, para misionaris ini datang ke kamu. Di daerah mana bang? Di daerah ini. Oke, pantau bang. Kami akan bergerak ke sana. Datang kami ke sana kan? Kami datang misionarisnya. Kami permalukan dia di situ dengan argumentasi kita, dan kita hadapkan dia untuk berdebat dengan Bibelnya. Kan keren kan? Keren. Malu dia jadinya. Kita pastikan malu. Begitu. Oke. Oten Sejati, selamat bergabung Dinda. Selamat bergabung. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Boleh. Oke, Bang Farouk sampaikan dulu aturannya ya. Sudah tahu aturannya? Tahu. Oke. Silakan pilih mana Dinda? Mau on cam atau tidak on cam Dinda? Silakan. Off cam. Ya, silakan. Lo apa tuh bunyi-bunyi? Jam besuk di rumah sakit. Oh, abang lagi besuk di rumah sakit rupanya. Bukan besuk, aku kerja, Dinda. Oh, mana gua tahu. Silakan, Dinda. Apa nih yang ingin kita bahas nih? Sesuai tema ya? Iya, silakan. Kau mau on cam nggak? Nggak bisa, belum bisa nih akunku. Oke, kalau gitu Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Gimana? Kaji tema aja. Oke, kaji tema ya. Tema kita hari ini ya, apakah Bible mengajarkan tata cara merampok? Ya enggak lah, gimana masa kok kitab suci ngajarin orang ngerampok? Kita baca dulu datanya Dinda ya, kita bacanya dulu datanya dalam Markus 3:27. Nih, memang benar kau bilang nggak mungkin lah kitab suci ngajarkan ngerampok. Tapi kita lihat kitab Anda, apakah mengajarkan hal itu? Nih. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Bukankah narasi dalam Markus 3:27 ini adalah merupakan tutorial cara merampok yang baik dan benar? Silakan ditanggapi Dinda. Dulu bang, maksud konteks ayat itu mau menjelaskan bahwa apabila kita ingin mengalahkan iblis, kita harus bisa Iya, ini konteksnya ketika Yesus
masuk mengalahkan iblis, mengambil kunci. Iya betul, tapi itu konteksnya berbeda bang. Jangan kamu baca secara harafiah. Nah itulah abang di sini yang nggak ngertinya di sini. Ya, makanya abang ini nggak cerdas gitu. Sekarang saya tanya Dinda. Membaca secara harafiah, padahal kitab suci itu memiliki tafsir, pengertian yang berbeda dari apa yang Anda baca. Gitu. Ya, dengar dulu Dinda. Kalian kok nggak ngerti juga gimana? Dengar dulu Dinda. Saya tanyakan ke kamu, ya, dari narasi Markus 3 nomor 27 ini, adakah tertulis kata iblis? Di Markus 3 memang benar tidak ada, tapi arahnya ke sana bang. Kalau kita ingin mengalahkan suatu kekuasaan dan kemudian kita memiliki kuasanya, kita harus mengikat sang penguasanya dulu. Itu arti konteksnya. Tapi abang Parung kayaknya kurang nangkap ini gitu. Sekarang saya tanya, ketika kata iblis itu adalah tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini tadi, ya, diksi dari kalimat yang mana di Markus 3:27 ini yang kau arahkan, ya, tafsirnya adalah iblis? Yang mana Dinda? Diksi kata yang mana ini yang merupakan? Bisa abang diam dulu, aku jelaskan. Begini bang, kata yang mana? kerajaan maut sudah dikalahkan oleh Yesus bang. Penguasanya telah ditundukkan oleh Yesus. Kunci kerajaan maut sudah. Nah inilah pembuktian bahwasanya ketika kita ingin mengambil kerajaan itu, kita harus mengalahkan dulu. Lah bukan ndak nyambung. Ndak nyambung dengan pikiran kalian, karena kalian nggak cerdas gitu. Cerdas dulu lah caranya. Jangan menafsir ayat secara liar. Gimana sih Bang Parut? Tuh, Ricky Dilon sama aja, gimana nggak jelas juga. Aduh. Saya membaca Dinda, dengar ya. Cair dong diberkatilah Bang Abar Biro. Ah, jangan gitu kamu Bang Bahro. Bahwasanya dalam Markus nomor 27 dimikian ya. Lihat dulu, ini ilmu yang baik untuk kau tentang tata cara ngerampok. Kamu sudah akui di dalam Markus 3:27 ini tidak ada tertulis kata iblis. Namun, ya, kata iblis yang barusan kau lontarkan itu merupakan tafsir dari apa yang tertulis dalam Markus 3:27 ini. Terus kau bilang bahwasanya kami itu tidak cerdas, kaulah yang cerdas. Itulah bukti kelongoran kau. Sejak kapan pula terjemahan itu butuh tafsir? Kitab kau itu sudah diterjemahkan, kau tafsirkan lagi. Ketika kau ngerasa malu dan jijik, ketika kitab suci kau berisikan tentang tutorial cara ngerampok, kau mengelak. Kamu gagal memahami ayat suci. Kita baca dari ayat sebelumnya. Ya. Kita baca dari nomor 21 lah. Ya. Baca silakan. Dari perikop yang pertama judulnya dulu dong. Gimana kalau baca sepenggal doang, jadinya nggak ngerti kalian. Di situ bukan mau diajari untuk merampok, tapi untuk mengalahkan penguasa kejahatan di situ. Siapa sih iblis itu? Yesus dan Beelzebul. Ya. Tuh. Dengan Beelzebul. Ini perikopnya kan? Ya, betul. Nah, oke. Inilah satu-satunya kitab di mana Tuhan didampingi dengan setan. Inilah dia. Ngeyel lagi Bang Faruk. Iya kan? Di mana sosok Tuhan disetarakan dengan setan, coba lah. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi.
Yesus ya dikatakan tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Yesus dikatakan dengan rasukan Beelzebul. Dan dengan Bukan Yesus yang kerasukan Beelzebul di situ. Ngeyel lagi Bang Faruk ini. Oke, yang diduga oleh ahli Taurat kerasukan Beelzebul siapa? Siapa? Kalau bukan Yesus siapa yang diduga ahli Taurat kerasukan Beelzebul? Siapa? Ya ahli Taurat itu yang kerasukan Beelzebul itu. Ya Allah, berarti kitabnya yang salah teman-teman ya. Narasinya jelas. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ahli-ahli Taurat berkata, bukan ahli-ahli Taurat yang kerasukan Beelzebul. Makanya aku bilang kalian masih Kristen karena nggak tahu Bible kalian. Aduh, Bang Faruk ini kok nggak cerdas begini memahami kitab nih. Aduh, di sana itu nggak dijelaskan untuk ngerampok Bang. Di sana menjelaskan bagaimana kita menguasai sesuatu itu harus mengalami. Yang dikatakan kerasukan Beelzebul siapa? Ahli-ahli Taurat kau bilang. Ahli-ahli Taurat yang mengatakan Yesus itu kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Nih tanggapan Yesus ini ya, di tanggapannya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Seakan-akan Yesus menyatakan dirinya iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini masuk dalam bentuk perumpamaan. Dengar Bang Faruk, mau aku jelaskan? Gantian dong. Bible mau kau bantah bagaimana dengan congor mau menjelaskan, pasti dusta. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan ia terbagi-bagi, kapan pula iblis berontak melawan dirinya sendiri? Cobalah. Ia tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Jelas ya, nggak nyambung memang ya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Di dalam ayat ini, di dalam kitab Markus 3 ini, Yesus dikatakan berbicara dalam bentuk perumpamaan. Benar, karena memang dia berkata dalam bentuk perumpamaan dinarasikan di situ. Yang jadi pertanyaannya, kenapa perumpamaannya itu dalam bentuk pengajaran tata cara merampok yang baik dan benar? Udah Bang, mau dijelaskan? Bisa nggak dijelaskan? Gimana nggak dikasih kesempatan ngomong? Bisa nggak aku jelaskan Bang? Begini Bang, Abang tahu ya, dunia ini sarang iblis Bang. Dunia ini sekarang dikuasai oleh kejahatan Bang. Untuk kita bisa kembali menjadi penguasa di dalam dunia ini Bang, kita harus mengikat dulu yang penguasa yang menguasai dunia ini, yaitu iblis itu sendiri. Nah itulah konsep pengertian ayat itu. Tapi abang menafsirnya yang aneh-aneh. Akhirnya abang bingung sendiri. Akhirnya kemana-mana penafsirannya, nuduh rampok lah. Nah ini tidak jelas. Nah makanya saya bilang Bang, abang itu cerdas dikit lah supaya nanti bisa memahami. Gimana kalau gitu terus? Capek aku jelaskan sama abang. Gantian dulu Dinda, memang kalian orang Kristen itu pintar kali berdusta. Ya, ketika yang kau katakan yang diikat itu adalah iblis, apa yang mau kau rampok dari iblis? Apa? Dia telah mencuri kedamaian di dunia ini Bang. Dia telah mengacaukan. Dia telah menyangkal Allah yang maha tinggi itu. Itulah fungsinya Yesus mati di kayu salib, mengalahkan penguasa itu, kemudian membawa kedamaian di dunia ini. Itu konsep ayat itu. Nah disinilah. Di mana datanya? Penjelasan yang kau sampaikan tadi, datanya di mana? Akhirnya Abang Faruk bingung sendiri.
Aduh, kok cerdas aja ya Bang Faruk ini. Gimana? Aku capek lo jelaskan sama kamu. Datanya di mana? Lo itu tadi yang kamu baca ayatnya. Yang saya apabila kita ingin merampok tempatnya, kita harus mengalahkan penguasanya dulu. Ya, penjelasanmu tadi datanya di mana? Lo di Alkitab banyak kok, gimana? Ya, kitab apa? Di situ aja yang enggak baca. Kitab apa ayat berapa? Kitab apa ayat berapa? Sabar. Silakan. Dia katakan tadi ya, iblis itu merampas kedamaian di negeri ini. Dia lupa. Yang merampas kedamaian di bumi ini Tuhan kau. Jangan ngeyel kamu, Faruk. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Yesus datang membawa kedamaian, kemenangan. Ini dataku di Matius 10 nomor 34 nih. Siapa yang merampas kedamaian di atas bumi ini? Tuhan kau yang merampas. Jangan memaknai setiap ayat dengan penafsiran yang liar, Faruk. Disitulah kegagalanmu. Makanya kamu belajar dulu supaya agak cerdas. Baca dulu, nanti habis ini ludahi bibelmu. Kalau ludahi boleh. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Jadi jangan kau bilang bahwasanya iblis yang merampas kedamaian di bumi ini. Tuhan kau yang menginginkan tidak ada perdamaian di atas bumi ini. Nah, di sini lagi kamu memaknai setiap ayat berdasarkan pemahaman yang harafiah, Faruk. Inilah ketidakcerdasanmu. Makanya jangan menafsir Alkitab secara liar. Nah, di sini membuktikan kelasmu, Faruk. Aduh, kamu kok enggak cerdas aja, Faruk. Ya udah, datamu mana? Di mana dikatakan iblis itu merampas kedamaian di atas bumi? Datanya mana? Aku bisa tunjukkan data. Ternyata Tuhan kau yang merampas kedamaian di atas bumi. Loh, buktinya dia menggoda manusia, Faruk, di kejadian itu. Tidak ada. Nah, iblis itu menggoda manusia. Loh, itu si ular itu menggoda si Yang saya tanyakan, Dinda, mana datanya? Kau bilang iblis merampas kedamaian di atas bumi ini, mana? Kamu udah dijelaskan kok nggak ngerti juga, Pak Harut. Gimana kamu ini? Datanya. Aduh. Silakan. Kamu bilang di mana iblis? Itu jelas di kejadian itu, jelas di situ iblis menggoda manusia pertama. Mana datanya? Mana? Silakan. Kau masih jadi Kristen karena kau injak-injak Bibelnya kau. Bukan, kamu yang nggak paham, Paru. Ya udah. Aduh, kok gimana sih, capek aku jelaskan sama kamu. Maka kau jangan jadi Kristen, biar kau jangan capek. Jadi Kristen itu memang capek lah, nipu orang aja kerjanya. Capek. Karena kalau loh, kok ngomong lari ke sana gitu. Kalau kau tidak dengan tipu-tipu, nggak laku Kristen. Kau bicara pakai data, kau bicara pakai diskusi yang fair, Paru. Jangan hujat. Kalau hujat terus, nah bukan diskusi namanya. Aduh, kamu kok nggak cerdas begini, Paru? Di mana kataanmu tadi bahwasanya iblis yang merampas kedamaian di atas bumi? Datanya mana? Silakan. Jelas, Parut ya. Yang menggoda manusia setiap hari berbuat jahat itu siapa? Saya tanya kamu. Data. Ketika orang memberontak, ketika orang berseteru, apa ada kedamaian, Paru? Ini yang kamu tidak pahami. Aduh, diam dulu, Paru ya. Di kejadian 1 saja jelas Allah berkata jangan kamu sentuh buah pengetahuan baik dan buruk itu. Datanglah si iblis berkata sudahlah, nanti kalau kamu makan kamu bisa seperti Allah. Di situ jelas iblis mau memelintir ayat-ayat yang sudah ditentukan Allah sendiri. Nah di situ dia mengambil. Nah di sini kamu tidak paham, kamu paham kan? Nah itu macam. Berarti Tuhan. Nah itu kan kamu sudah paham kan? Nah Tuhan iblis. Bukan begitu. Kamu kok bingung sendiri, gimana kamu ini? Yang datang damai itu Tuhan kau.
Konteks ayat itu tidak seperti itu, Pak. Yang datang ke dunia tidak bawa damai Tuhan kau. Kalau kau bilang Kamu jangan memaknai berarti Tuhan kau iblis. Memang pantas penyembah iblis. Loh, kamu jangan memahami ayat Alkitab itu secara liar, Paru. Kamu enggak paham. Aduh, kamu kerjamu kok hujat terus kerjamu ini. Jangan ngeyel, Parut. Aduh, gimana sih? Dinda, sekarang saya tanya, bukankah tadi kau berkata yang merampas kedamaian di atas bumi ini adalah iblis? Benar nggak? Benar nggak? Kamu tadi yang mengatakan begitu. Chris, Oten sejati. Betul. Terus? Oke. Sementara di sini yang datang tidak membawa damai, bahkan memisahkan anak dari ibunya adalah siapa? Itu lain konteksnya, Paru. Jangan kamu tafsir secara harafiah. Lain konteksnya katanya, teman-teman. Lain konteksnya kata. Mau nggak aku jelaskan kamu? Saya tidak butuh penjelasan pemakan babi. Lah ini yang sulit. Aku mau jelaskan kamu. Memang cukup bilang. Gimana kamu ini? Jadi Kristen itu sulit. Jangan. Setiap hari. Kasih dong kesempatan aku ngomong. Bagaimana memberi kau kesempatan? Di mute. Sekarang saya minta kau datanya, Dinda. Di mana datanya dikatakan iblis ya merenggut kedamaian di atas bumi ini selain dari Matius 10 nomor 34? Di mana datanya? Lo buktinya aja Yesus ingin mencobai iblis ingin mencobai Yesus. Tidak tanya itu. Yang saya tanyakan di mana datanya? Jangankan aku, Tuhanmu aja pun kau tokohin. Mana datanya? Iblis merenggut kedamaian di atas bumi ini. Kalau tidak ada data selain data Matius 10:34, fix. Ternyata Oten menyembah iblis. Mana datanya? Beginilah model Oten, teman. Mbak, Paru. Kasih dong kesempatan aku menjelaskan. Kalau kamu ngoceh aja nggak jelas kamu. Minta data, Dinda. Aku minta data. Begini Paru ya. Udah aku jelaskan tadi. Data. Sebenarnya, iya ini data di Alkitab, di Kejadian. Tentunya kau akan tahu. Kejadian sebenarnya Adam dan Hawa diciptakan. Omon-omon, teman-teman. Jangan kau bilang capek. Jadi Oten itu memang capek untuk berdusta. Kalau nggak berdusta ketahuan kalian ajaran setan. Karena apa kata Yesus? Iblis itu bapak segala dusta. Tertulis di situ tuh kau bantah dengan dusta. Makanya aku bilang, Ten, kau itu pengikut setan. Kenapa? Terlalu biasa berdusta. Iblis itu bapak di atas segala dusta. Iblis itu. Cair dong, diberkiat silakan. Itu pendusta kan? Letter-letter tulis di situ dibantah sama dia. Dibantah. Suka-suka dia membantah. Makanya di apologet Oten, orang gila pun bisa jadi apologet orang gila. Iya kan? Orang gila bisa jadi apologet Oten. Karena apa? Tugas dia membantah Bibel aja kok payah. Coba. Iya kan? Orang tugas dia membantah Bibel. Nanti dikasih Bibelnya dibantah sama dia. Syair dong diberkiatilah Bang Muhammad. Ya kan? Bisa dia. Makanya aku bilang orang gila pun bisa jadi apologet Oten. Orang gila. Karena modal congor aja bla bla bla. Ya kan? Nanti dia nafsir liar, ngarang liar dia. Sejak kapan pula Markus 3:27 itu berbicara tentang iblis? Yang mana? Diksi yang mana yang mengarah kepada perumpamaan? Kasih dong penjabarannya. Jangan suka pantatmu aja menjelaskan. Ini cukup 27 tahun aku di toko-toko itu ya.
tidak mau lagi ditokoh-tokohin. Makanya aku bilang kalian masih oten karena beberapa hal. Yang pertama, nggak pernah baca Bible. Yang kedua, membantah Bible. Oke, Maya, selamat bergabung Maya. Assalamualaikum. Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak. Ya, sehat selalu ya bang. Semangat. Salam dari aku Ya. bang. Ya. Makasih banyak Kak Maya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan bang, turunkan. Ya. Teman-teman, tap layar teman-teman sampai di 1M teman-teman ya. Di tap sampai di 1M teman-teman. Oke, Gea, selamat bergabung Gea. 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 Gea katanya. Gea katanya yang benar itu bukan narasi kalau cerdas gak mungkin jadi sapam. Kalau cerdas gak mungkin menuhankan sosok gak bercelana. Nih kita tanya sama sebelah ini. Ini kalian tanya dulu nih. Ini aku tanya kamu, siapa namamu? Siapa namamu? Putri. Oke, saya tanya Putri, ya. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu nggak bercelana? Ketika ada informasi mengatakan Tuhan mati dalam kondisi nggak bercelana, kau percaya nggak? Itu baru cerdas. Profesi seseorang tidak menjadi tolak ukur cerdasnya seseorang, enggak gitu loh. Tapi akidahmu, ya, akidahmu lah yang menentukan tingkat kecerdasanmu. Cerdas kok nyembah nggak bercelana, ya nggak aja. Yang mati dipukuli, dianiaya dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana itu bukan Tuhan, tapi begal. Iya, kalian lihat di pinggir jalan itu begal kalau pendapatan. Dipukuli, dibuka celananya. Pernah nggak kalian nengok begal dipukuli di pinggir jalan? Pernah kan? Ditelanjangi kan? Pernah? Cuman pakai kolor dia kan? Pernah katanya dia. Sekarang aku tanya samamu, apa mungkin Tuhan mati dalam kondisi kayak gitu? Apa? Mungkin nggak? Aja kalian, ya nggak mungkin lah. Oke, naik lagi yang lainnya. Kau udah siap sholat, Sal? Udah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Arif RH di bawah. Ya udah Ustadz Arif aja lah gas. Biar dibal-bali semua hotelnya. Mau kogas Ustadz Arif? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sama di jalan. Kita dulu. Ya. Oke, aku pengen kali dapat itu tapi nggak nemu. Oh, baru aja mau aku bilang kan. Oh bukan sama aku guys. Iya dan anak besarkan kau nak. Faruk. Ya Bella, selamat bergabung. Ya Faruk, saya tanya nih kemarin kemarin ditanya Oki makanan penduduk sorga itu hati paus. Kok nggak bisa jawab ya? Di sini ngomongnya lantang ya. Ya. Di sini ngomongnya lantang banget. Ditanya Ya, Oki makanan pertama surga ikan paus diem. Bunda, itu saya ada datanya nggak? Makanan hati ikan paus. Ya mana datanya? Kau lah kasih datanya. Lu yang ditanya sama Oki, lu bodoh. Lu ditanya Oki. Aku udah kasih data di dalam orang penduduk surga pertama hati ikan paus kan? Lu ditanya itu kan lu diem. Aku udah jawab ya dalam kan ada itu di surat Al-Baqarah. Dengar dulu abangnya. Aku sudah Faruk.
Mana ada surat Al-Bukhari? Mana ada surat Al-Bukhari? Oi. Mana ada surat Al-Bukhari? Oi. Dingin. Oi. Faruk. Denger Dinda, di dalam Al-Quran aku udah kasih jawaban sama si Oki datanya. Di dalam Al-Quran. Di sana lu nggak bisa jawab, disuruh cari. Botol. Berikan makanan, ya apapun yang kami inginkan dapat di surga. Apapun yang kami inginkan gitu loh. Sekarang coba kau jawab pertanyaan itu. Sebutkan di dalam Bible kau di mana nabi-nabi terdahulu menubuatkan Tuhan akan mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Jangan kerasukan, Dinda. Aduh, ini ajaran kasih ya. Ini ajaran kasih itu, bangga sekali ya menjadi ajaran kasih. Ajaran kasihnya di luar nih botol nggak bisa apa-apa di luar. Iya, saya udah tanya sama kamu kan. Sebut nubuat dari Nabi goblok yang mengatakan Tuhan akan mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Kau kenapa? Kau kerasukan kau? Kau kerasukan? Kenapa kau? Oke nanya. Kok kerasukan? Hah? Nah, lu bodoh. Iya kok kerasukan? Berani lu. Lo. Kayak ayam. Kok kerasukan ini? Potong. Iya, udah keluar ajaran kasih. Nah, ini ya. Mute lo malu. Kau diam dulu. Lu mute. Iya, gimana pula ngomongmu kotor. Gantian diskusi itu yang baik, gantian lah satu sama lain. Biar gak kayak pasar. Woi. Tuh mati lo. Iya, diam dulu. Bodoh. Bot. Nggak jelas ini turunannya itu nggak jelas. Memang jangan mute lo. Turun. Kena tendang rohani kok kan. Sama dulu Bang Faruk, dilanjut dulu jawabannya tadi. Bang Faruk lanjut dulu Lanjutkan Bang Faruk jawabannya Bang Faruk, biar teman-teman saudara kita. Ini ya teman-teman ya. Nih. Cair terus. Bentar ya.